Ruijing Grand Hotel, haha, di sini tempatnya. Cewek ini aneh juga, nikah itu urusan besar. Nggak bilang ke gue sama sekali. Gue harus datang sendiri. Dasar pemulung lo buta, nggak lihat mobil gue mau lewat. Mbak, justru lo hampir nabrak gue. Lo tau gue siapa? Hah, gue supervisor di Huayao Group. Berani lawan gue hari ini, gue hajar lo. Ada apa? Wakil Direktur Wang, saya datang ke perjamuan pertunangan Anda. Pemulung ini, nggak tahu diri, bukan cuma rebut jalan sama gue, hampir nabrak mobil baru gue, hampir rusak. Pak, Anda nggak apa-apa. Pak, Ini dari perusahaan kalian. Hampir nabrak gue, malah tampar gue. Lo tampar bokap gue. Wakil Direktur Wang salah paham. Ah, Sisanya serahkan ke bagian hukum. Mulai sekarang, lo dipecat. jangan dong Wakil Direktur Wang. Kompensasi mental. Mulai sekarang, gue nggak mau lihat dia lagi, bawa pergi. Wakil Direktur Wang, dengerin penjelasan gue. Wakil Direktur Wang, dengerin gue. Wakil Direktur Wang, Pak, kenapa Anda datang? Malah nanya gue. Pertunangan itu hal besar. Kenapa nggak bilang ke ayah? Malah bikin aku datang sendiri. Bukankah dulu kamu nggak suka aturan aneh di keluarga kaya? Dan kamu pernah bilang nggak akan campur urusan pernikahanku. Katanya begitu, tapi kenyataannya. Ayah, Dongsen itu presiden Huayao Group, presiden ayahnya. Hari ini undang keluarga terpandang, aku cuma khawatir. Kamu biasa kumpulin barang bekas, takut kamu nggak nyaman di acara begini. Jadi aku nggak undang kamu. Menurutku, kamu takut ayah pemulungmu ini maluin kamu kan? Ayah ngomong apa sih, mana mungkin. Ayah, aku harus ke acara itu, sudah hampir telat, ayah pulang dulu aja. Kamu ya. Pergi sana. Ayo jalan. Hati-hati. Halo, Ketua Dewan Direksi. Ini laporan pendapatan tahun lalu. Mohon tanda tangan. Kok sedikit banget. Tahun ini harus lebih giat. Masih ada hari ini perjamuan pertunangan Wang Shuning. Segera siapkan mas kawin pengantin wanita terbaik. Kirim ke Ruijing Grand Hotel. Ya, Selamat datang semuanya, selamat datang semua, silakan duduk. Selamat untuk Presiden Yuan. Sama-sama. Ayah, perjamuan pertunangan kakak sangat mewah ya. Putri kesayangan, nanti kamu juga akan punya. Terima kasih, Ayah. Ayah, aku nggak terlambat kan? Di sana banyak cangkir teh, untuk apa itu? Cangkir teh. Tentu saja buat tur aturan kakak ipar hari ini adalah perjamuan pertunangan kamu dan kakakku bisa masuk keluarga Yuan, itu keberuntungan besar buatmu. Soal, untuk apa cangkir-cangkir teh ini, nanti kamu akan tahu.
Yao Yao, bagaimanapun juga, aku wakil direktur Huayao Group, menikah dengan kakakmu, bukan naik derajat kan? Huayao Group milik keluargaku tanpa anakku. Menurutmu, kamu bisa jadi wakil direktur. Keluarga Yuan itu keluarga terpandang. Nanti kamu banyak lakukan sedikit bicara. Oh ya, Ning, ayahmu kenapa tidak datang? Ayahku nggak suka keramaian, jadi hari ini dia nggak datang. Katanya ayah pengantin wanita cuma pemulung, kalau datang ke acara begini cuma bikin malu pengantin wanita. Hari ini tunangan putriku, hari bahagia. Aku undang seluruh kota. Ning, katamu ayahmu nggak datang. Shuning, Ayah, kenapa ayah kesini? Bukannya sudah sepakat, ayah nggak datang ke perjamuan pertunangan ini? Kali ini mertua, yang diundang semua orang terpandang, ayah pakai baju kayak gini, nggak bikin orang lain ngetawain aku? kamu anakku. Kalau kamu tunangan aku nggak datang, baru orang ngetawain. Ini calon mertuamu kan? Ayah datang mendadak, nggak bawa hadiah. Untung ada jam ini, baru dipakai sebentar. Pak mertua, saya ayahnya Shuning, senang bertemu, bawa hadiah kecil. Kamu pemulung tahu keluarga Yuan punya kekuatan apa? Huayao Group sudah berjuang 30 tahun. Dengar-dengar, mau IPO ya memang agak lambat, tapi akhirnya susah payah terbayar. 30 tahun masih singkat, pencapaian keluarga Yuan sekarang, kalian, beberapa generasi pun tak bisa capai. Asal dua anak bahagia, ada uang atau tidak, kami tak masalah. Kamu nggak peduli. Kamu benar-benar nggak peduli, aku peduli. Hari ini anakku perjamuan pertunangannya penting, kamu kasih barang jelek kayak gini. Ini hinaan buat keluarga Yuan. Jam ini nggak rusak, lantainya hampir hancur, tapi jamnya masih bagus. Jam ini diambil dari tempat sampah, tentu keras. Mungkin jam ini dari besi khas, dipakai tangan bekas. Wang Shuning di perjamuan pertunangan, ayahmu kasih jam dari besi bekas sebagai hadiah. Anggap keluarga Yuan apa? Ayah, di acara hari ini, Anda beri jam ini, bukankah ini bikin saya malu? Ini jam berlian, sangat mahal beberapa hari lalu. Baru saja saya beli seharga 200 juta. Wajar kalau kamu belum pernah lihat. 200 juta kamu, pemulung, sombong sekali. Kamu tahu apa arti 200 juta? Pak Zhou, mana Pak Zhou? Sudah datang, sudah datang. Pak Yuan, ada yang ingin Anda perintahkan? Bukankah saya sudah bilang, hari ini semua tamu orang kaya pemulung ini, kenapa bisa masuk, usir dia sekarang? Baik. Kamu siapa? Semua orang segera kumpul di aula secepat mungkin. Lihat aku ayah jari dia, kamu pemulung. Ayah, lebih baik ayah pergi dulu, mertuaku benar-benar marah. Tenang saja, tak apa. Cepat, semua sudah hadir, kumpul di tengah. Zhou Ji, manajer umum Ruijing Grand Hotel bersama semua staf menyambut Pak Wang. Halo, Pak Wang. Ini Xiao Zhou beberapa tahun ini kerja di sini lumayan kan? Terima kasih atas kepercayaan Anda. Tanpa Anda, aku tak akan seperti sekarang. Halo, Ayah angkat, dengar-dengar hari ini Shuning tunangan di Ruijing Grand Hotel. benar, memang begitu. Kami sekarang ada di Ruijing Grand Hotel. Jangan biarkan Shuning tunangan, aku yang harus jadi menantu ayah. Tanpa ayah, aku tidak akan seperti sekarang. Putri ayah harus aku nikahi. Oke, Zhou Ji bukan gue suruh lo usir dia kan. Nggak ngerti bahasa manusia ya. Siapa bilang pemulung nggak boleh ikut perjamuan pertunangan anak sendiri? Gue jadi manajer di Ruijing Grand Hotel, udah 6 tahun, baru kali ini dengar perjamuan pertunangan, bapak pihak lain nggak boleh hadir. Alasan lo gimana? Nggak masuk akal kan? Lagi, lo tahu dia siapa? Untung dia baik, kalau nggak keluarga Yuan pasti hancur. Bercanda ya, seorang pemulung bikin keluarga Yuan hancur. Zhou Ji, ngapain pura-pura mau gue laporin lo, biar lo langsung diusir. iya, biar lo juga diusir. Kalian
Xiao Zhou, lanjut aja kerja lo. Oke, Shuning, jangan bilang gue gak kasih muka keluarga Wang. Hari ini dia bisa tetap di sini, tapi dia harus hormat Teh dan minta maaf. Iya. Kalau enggak, perjamuan pertunangan hari ini batal. Kalian, ayah, jelas dia sengaja nyusahin lo biar gue gantiin. Gak usah. Cuma kasih teh ke ayah mertua kan. Asal mereka baik ke lo, ayah rela lakukan apa aja. Mertua putriku akan menikah dengan keluarga Yuan. Kalau dia ada kekurangan dalam adat, tolong maklumi ya. Silakan minum teh. Ayah mertua, silakan minum teh. Ayahku bilang, kamu disuruh berdiri saat hormat Teh. Kalau tidak berdiri, bagaimana hormatnya? Tentu saja. Harus berlutut. Kamu, Di perjamuan pertunangan, ayah kandung disuruh berlutut hormat teh ke mertua. Zaman sekarang masih begini. Benar-benar berlebihan. ayah mertua, memang aku akan jadi menantu di sini. Melayani mertua itu sudah seharusnya. Ayahku sudah tua, teh ini biar aku yang hormatkan, biar aku yang berlutut. Sudah giliranmu, kamu belum masuk ke keluarga Yuan kami. Pak mertua, hari ini 2 anak, hari pertunangan mereka. Kamu suruh aku berlutut dan hormat teh padamu. Ini agak kurang pantas. Keluarga Yuan kami asetnya miliaran di Yuncheng, keluarga terpandang. Banyak yang berebut nikahi anakku, tidak dapat kesempatan ini. Mau masuk keluarga Yuan kami, masih mau jaga gengsi, kamu pemulung, mimpimu terlalu tinggi. Sepertinya kalian salah bicara. Kalau soal naik derajat, justru keluarga Yuan kalian yang naik derajat karena putriku. Pemulung punya keahlian apa bisa bikin keluarga Yuan bangga? Teh hari ini, aku pasti minum. Kenapa masih diam? Ayahku sudah bilang suruh dia berlutut. Berhenti. 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 Dongsen, akhirnya kamu datang. Ini. Biar aku kenalkan, ini ayahku, ayah ini dong. Dia Presiden Huayao Group. Wang Shuning, aku belum bilang. Tamu di perjamuan pertunangan hari ini, semua orang penting, sudah bilang jangan bawa ayah pemulung ke sini, ngerti nggak? Tapi Dongsen, bagaimanapun dia ayahku, perjamuan pertunangan, ayah nggak datang, kurang sopan. Perjamuan ini cuma acara bisnis, ayahmu penting. Atau Huayao Group lebih penting. Tapi Dongsen, Sudah cukup. Dia tetap ayah kandungmu. Hari besar ini, kalau datang ya datang saja. Nanti kalau orang penting datang, biar dia bicara sedikit saja. Pak, baru aja aku dapat telepon. Katanya ada 3 orang penting. Mau datang ke perjamuan pertunangan kita. Siapa? Presiden One Bank Financial Group, Kang, ahli negara tanpa tanding Li Chang, dan aktor terkenal, Zhang Yuyang. Mas kawin sudah aku siapin, Shuning pasti jadi milikku. Putar balik, lewat jalan pintas, harus cepat. cepat, gas lagi, lebih cepat, ayo. Oke. Serius nih, Tentu saja benar. 3 bos besar barusan, telepon gue langsung. keren banget 3 tokoh penting ini datang bareng ke perjamuan pertunangan keluarga Yuan. Kalau kabar ini tersebar keluarga Yuan kita, bisa makin dihormati, haha. Pak, dengar nggak Dongsen undang 3 tokoh besar ke perjamuan pertunangan kita? Gue bangga banget. 3 bocah ini, datang ya datang aja. Kenapa harus diumumin ke semua orang? Awalnya gue nggak mau mereka datang. Tapi anak gue senang banget, jadi biarin aja mereka datang. Biarin datang. Lu siapa sih? Kamu siapa sih? Dongsen, bagaimanapun dia ayahku, tolong jaga muka dia. Mau muka? Oke, hari ini perjamuan pertunanganku dengan putrimu. Sudah siapin mas kawin belum? Mas kawin. Sejak hari pertama kalian pacaran, aku sudah siapin. Baik, 660.000 serahkan. Berapa?
Kakakku bilang 660.000. Kamu nggak dengar? Bro, Datang. Kalian datang cepat juga. Kamu juga sama. Dengar-dengar mas kawin 20 juta yuan, sudah siap semua. 20 juta itu kecil, kalau bisa jadi menantu ayah angkat, berapapun mas kawinnya, aku mau. Hari ini kita adu kemampuan. Lihat siapa yang bisa jadi menantu ayah angkat. Ayo. 660.000. Tapi yang aku siapkan 30 juta. Dongsen, Shuning, keluargamu, jangan-jangan tak sanggup siapkan uang segini. Iya, 660.000 receh. Memang aku tak bawa. Gimana kalau begini aku telepon orang biar dikirim ke sini. Seorang pemulung bilang 660.000 itu receh. Oke, aku anggap 660.000 buat kamu itu receh. Lalu hadiah pertemuan. Hadiah pertemuan seharusnya segera datang. Cukup. Kalau kamu benar-benar kaya, kamu akan biarkan putrimu menikah dengan keluarga kaya. Hadiah sudah datang. Tuan Wang ucapkan selamat atas pertunangan putrinya. Beri hadiah untuk menantu, 5 unit villa, 10 mobil mewah, 1 pasang gaun pengantin emas, perhiasan mewah, beberapa perhiasan emas. Shuning. Shuning. ayah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua hadiah yang kusiapkan untuk calon menantuku, 30 juta. 30 juta. Ayah, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan kamu ngapain hal ilegal ya? Apa sih yang kamu pikir? Tenang aja. Pak, ini Pak, barusan aku salah lihat, jangan marah ya. Ambil ini. Pak, jangan emosi. Aku angkat telepon dulu. Pak Yuan, dengar-dengar Bapak adakan pernikahan di hotel kami. Saya yang suruh kirim. Sudah terima hadiah pertemuan kan? Semuanya dari Bapak. Ku dengar kamu tunangan. Orang terkaya Yun Cheng, titip saya antar hadiah pertemuan. Pak Yuan, ayahmu orang besar. Kamu beruntung punya ayah hebat. Orang terkaya Yun Cheng. Dongsen, sebenarnya apa yang terjadi? Menurut lo gimana? 30 juta mas kawin ini bukan dari bokap lo sama sekali. Pak, gimana lo kenal orang sehebat itu? Kenapa gue nggak tahu? Ini, Pak, mas kawin pengantinin wanita ini beneran dari lo nggak? Tentu dari gue. tentu apaan? Sampai hadiah dari orang kaya buat anak gue pun berani ngaku-ngaku. Lo berani banget. Pak, jangan buang waktu bicara sama mereka, biar jangan sampai telat waktu baik kakakku. Ya benar, MC mulai acara pertunangan. Para tamu, selanjutnya saya umumkan acara pertunangan keluarga Yuan dan Wang. Resmi dimulai sekarang. Baik. Mari kita undang dulu ayah mempelai pria untuk sambutan. Selamat datang semua, sudah hadir di perjamuan pertunangan anak saya. Dia masih muda, tapi sudah mewarisi Huayao Group. Perjamuan pertunangannya, saya sudah siapkan sebuah properti, 1 Bugatti Veyron. Pertunangan ini, hadiahkan Bugatti Veyron. Mertua ini benar-benar dermawan. Iya. Ning, properti ini saya daftarkan atas nama putra saya. Mobil ini, saya sudah bayar uang muka untuk kalian. Cicilan sisanya kamu yang lanjutkan, tidak masalahkan. Cicilan bulanan. Kalau begini, mobil ini putri saya tidak mau. Kamu juga tidak mau, Wang Shuning. Keluarga kami siapkan mas kawin miliaran, keluarga kalian siapkan berapa untuk mas kawin pengantin wanita? Dongsen, sebelumnya bukankah kita sudah sepakat tak usah mas kawin pengantin wanita? Aku bilang tidak, kamu bisa tidak bawa. Keluargamu tak sanggup, kenapa tak bilang dari awal harus tunggu di perjamuan pertunangan, baru buat begini? Keluarga Wang ini, jangan-jangan mas kawin pengantin wanita juga tak siap. Maaf, Dongsen, aku Wang Shuning, aku kasih tahu, di luar sana banyak wanita antri ingin dinikahi aku pilih kamu, dan aku kasih tahu lagi, kalau hari ini tak ada mas kawin pengantin wanita, pertunangan batal. Siapa bilang? Keluarga kami tak siapkan mas kawin pengantin wanita.
Para tamu, saya ayah Wang Shuning, Wang Changsuan, baru pertama kali bertemu kalian, juga pertama kali bertemu menantu saya. Apa pertama kali jumpa menantu? Menantu, kamu mau mas kawin pengantin wanita berapa? Sebutkan angkanya. Kamu pemulung bisa kasih berapa? Keluarga kami memang terbatas. Tapi Shuning anak saya satu-satunya. Saya ingin tahu, mas kawin 10 miliar, cukup nggak? Saya nggak salah dengarkan 10 miliar. Kenapa? Masih kurang. Wang Shuning, sekarang saya umumkan, pertunangan kita batal sekarang juga bawa ayahmu keluar dari sini. Hadiah ucapan selamat tiba. Wan Bank Financial Group Kang Yichi. Aktor terkenal Zhang Yuyang. Ahli negara tanpa tanding Li Chang. Bawa hadiah 1 miliar. Datang memberi selamat, pertunangan keluarga Yuan, acara besar. Wan Bank Financial Group beri mas kawin 5 miliar rupiah, perhiasan 5 set, nilai 2 miliar rupiah, villa pemandangan laut 2 unit, nilai 10 miliar rupiah. Wan Bank Financial Group beneran kaya banget. Sekali kasih, langsung lebih dari 10 miliar rupiah. Li Chang beri mas kawin 6 miliar rupiah, mobil sport 6 unit, nilai 10 miliar rupiah, produk paten 2, masing-masing 5 miliar rupiah. Zhang Yuyang beri mas kawin 5 miliar rupiah, hak cipta film 3, nilai 10 miliar rupiah. Semua di atas 10 miliar rupiah, status aktor populer, memang bukan omong kosong. Wah, hebat banget, ngasih sebanyak ini. Ayah, ini Pak Kang, Li Guoshi, Guru Zhang, kalian bertiga datang langsung, sungguh terima kasih atas perhatian. Mereka bertiga adalah tokoh besar di Yuncheng. Katanya, di belakang mereka, ada sosok dari Yuncheng, orang terkaya misterius. Wang Shuning, lihat kan, bisa tunangan denganku, itu kehormatan terbesar hidupmu, keluarga Yuan, bisa dapat perhatian dari mereka, kamu sampah, sekarang sudah tak pantas untukku, aku resmi umumkan, pertunangan dibatalkan, sekarang kamu bawa ayahmu, si pemulung itu cepat pergi. Tunggu. Ayah angkat. Kali ini kami datang mendadak. Tidak tahu apakah mas kawin ini cukup untuk menikahi Shuning. Ayah angkat, ayah ini Keluarga Yuan kalian bisa bertunangan dengan Shuning adalah langkah terdekat keluarga kalian ke puncak. Sayang sekali, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Shuning, aku rela memberikan semua asetku untuk menikahimu. Pak Kang, bisnis perusahaan Anda sibuk, waktu untuk istri pasti sangat sedikit. Shuning, lebih baik kamu menikah denganku. Kalian berdua, jangan rebutan denganku. Shuning, kamu pasti milikku. ayah ini Kamu anakku, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Pemulung itu hari ini adalah putra saya dan pesta pertunanganmu dengan putrimu kamu undang 3 orang ini ke sini. Apa maksudmu? Anggap anak saya apa? Apa maksudnya? Bukankah kalian selalu merasa putri saya tak pantas dengan keluarga Yuan? Lagi pula, anakmu sudah umumkan pembatalan pernikahan, jadi para pengejar putri saya sekarang datang melamar dia. Itu tidak melanggar hukum. Shuning, asal kamu mau, sekarang juga kita bisa urus surat nikah. Tuan Kang, saya orang biasa, tak pantas untukmu, juga tak pantas untuk keluargamu. Justru kami yang tak pantas untukmu, bukan kamu yang tak pantas untuk kami. Mertua, semua ini cuma salah paham anakku sama Ning. Hubungan mereka baik. Gimana kalau perjamuan pertunangan ini lanjut saja? Salah paham. Sepertinya tidak begitu. Nak, ngapain bengong? Cepat minta maaf sama ayah mertuamu. Pak, tolong maafkan aku sama Shuning, cuma debat sedikit. Jangan panggil aku ayah, aku nggak pantas. 3 cowok ini semua lumayan, kamu suka yang mana? Ayah bantu pilih. Ayah, aku nggak pantas buat mereka. Kamu anakku, kalau ayah bilang kamu pantas, berarti kamu pantas. Mertua itu semuanya salah saya, tidak peka, tak kenal orang hebat. Minum teh dulu, biar tenang. Xiao Yao, tuang teh, tuang teh. Jangan teh keluarga Yuan, saya nggak sanggup minum. Mertua kita satu keluarga secangkir teh itu, mana ada yang nggak sanggup minum. Betul kan Xiao Ning? Iya, ayah Dongsen dan ayah mertua sudah minta maaf, jadi Shuning, dari kecil kamu begitu. Asal orang lain bilang 2 kata baik, kamu langsung luluh, pernah mikir nggak? Kalau bukan Xiao Kang dan mereka 3 saudara datang, keluarga Yuan itu, mungkin sekarang sudah paksa kita berdua berlutut di depan mereka. Mertua, maksudmu perjamuan pertunangan ini tidak jadi diadakan? Menurut Anda,
Kata Anda belum tentu berlaku. Putriku tunangan dengan siapa, bukan aku yang putuskan. Jujur saja putrimu sudah hamil anak keluarga Yuan. Apa? Ayah, apa yang Anda bicarakan? Shuning mana mungkin hamil anakku? Nak, kamu masih sembunyikan, mau sembunyi sampai kapan? Lihatlah, Shuning, kenapa ini? putrimu sudah hamil anakku. Perjamuan pertunangan ini tidak diadakan pun harus tetap diadakan. Ayah, kumohon tolong jangan bicara lagi. Shuning, aku nggak tahu dari mana ayahku dapat hasil tes ini, tapi aku yakini pasti palsu. Hasil tes ini asalnya dari mana? Ditemukan di kantor anakku. Ayah, apa sih yang ayah bicarakan? Aku nggak ngarang. Nak, dia sudah hamil anakmu. Kalian berdua sudah tidur bareng. Sekarang bukan lagi kita yang tentukan. Yuan Dongsen, kamu gak pernah bilang ke ayahmu selama kamu sama aku beberapa tahun ini. Kamu gak pernah sentuh aku. Jadi maksudnya, lembar hasil tes ini bukan milik pengantin wanita. Mungkin saja ini pengantin pria keluar cari selingkuhan, makanya hamil. Benar-benar tak tahu malu. Iya, Yuan Dongsen, kamu pacaran sama putriku, tapi di luar masih cari wanita lain. Kamu tega sama putriku, kamu nggak kasihan sama dia. Ayah, dengar penjelasanku aku. Jelaskan apa? Kamu bikin selingkuhan hamil di luar. Ya Yuan, kita sudah 5 tahun bersama. Aku selalu pikir kamu cinta aku, keluargamu meremehkanku, aku tahan, karena aku cinta kamu. Kamu gimana? Gimana kamu perlakukan aku? Kamu hina ayahku, kamu tipu aku, sekarang kamu di luar, bahkan punya anak, aku ini apa? Yuan Dongsen, aku tahu kamu kaya. Tapi kamu pernah kasih aku uang gak? Sekarang kalian masih hina, pekerjaan ayahku dulu aku buta, makanya suka kamu. Anakku itu presiden, kalau di luar punya istri banyak itu biasakan. Wang Shuning, kamu berani tuduh aku? Kamu sama 3 orang di belakang itu udah ada hubungan kan? Kamu, Ayo pukul-pukul aku. Wang Shuning, kamu nggak penasaran siapa wanita yang selingkuh sama aku? Siapa dia? Nggak peduli, kamu dulu yang salah. Pada Shuning hari ini, kamu harus minta maaf. Pak Kang. Saya akui kamu, One Bank Financial Group di Yuncheng, tak terkalahkan. Tapi pernah dengar keluarga Tian di Haicheng? Orang terkaya Hai Cheng Tianzeyu. Kalau kamu tahu, nama orang terkaya Tian artinya kamu, pemulung, masih punya wawasan benar wanita selingkuhku adalah putri orang terkaya Tian, Tian Ruoxi, si. Tian Ruoxi. Ternyata dia dari keluarga Tian, orang terkaya Haicheng. karena kalian sudah bersama, bahkan punya anak, kenapa masih bertunangan denganku karena kamu? Bodoh, aku menikahimu untuk jaga ayahku dan adikku jadi. Jadi, di matamu, aku cuma pengasuh benar? Ya. Keluarga Tian sudah bicara kerja sama dengan orang terkaya. Kalau kerja sama jadi, keluarga Yuan kita bisa numpang keluarga Tian, langsung naik. Tak tahu malu. Aku umumkan, aku Wang Shuning dan Yuan Dongsen acara pertunangan resmi batal. Kupikir, kalian cari backing kuat sekali. Berani bully anakku, ternyata cuma keluarga Tian. Kenapa takut? Takut. Takut nggak? Tunggu aku telepon Tian Zeyu, setelah aku telepon, baru kalian tahu. Mau lihat siapa berani ngaku kenal ayahku? Katakan mengenal ayahku. Ruoxi, kenapa kamu di sini? Perlu aku kasih tahu ayahku telepon? Ini dia putri keluarga Tian kan? Wah, benar-benar muda dan cantik. Aku calon mertua kamu. Ruoxi, bukannya hari ini kerja sama dengan orang terkaya, mau diskusi? Iya, ayahku sedang diskusi kontrak investasi dengan orang terkaya. Aku khawatir sama kamu, jadi aku datang lihat kamu. Jadi maksudnya, keluarga Tian dan orang terkaya sudah kerja sama. Pasti benar kalau kontrak ini berhasil, dia akan investasi ke Tian 10 miliar. 1 miliar. Karena kontrak akan ditandatangani, jadi hubungan kita bisa dipublikasikan. Pemulung sekarang juga bawa anakmu. Pergi dari sini. Hei, tunggu, barusan kamu bilang akan telepon ayahku kan? Benar, aku yang mau telepon. Kamu siapa sih telepon ayahku? Tian Ruoxi, kamu tahu, kamu telepon siapa?
Tentu aku tahu dia itu bukankah cuma pemulung. Tian Ruoxi, punya uang bisa seenaknya, boleh pukul orang, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Gue kasih tahu lo, bokap lo dia itu cuma pemulung. Gue udah tonjok dia terus kenapa? Meski gue hajar sampai mati. Lo sama bokap lo, kalian bisa apa? Emang bisa apa? Keluarga lo nggak punya kuasa malah sok. Anak gue udah batalin tunangan sama lo, masih nggak cepet pergi. Gue boleh diganggu, jangan ganggu bokap gue. Kalau kata lo punya duit, itu segalanya. Bener. Siapa kaya, dia berkuasa, siapa berkuasa, bisa seenaknya. Mukulin orang, bunuh orang, nggak dianggap kriminal. Oke. Ruosi, Kamu berani mukul aku. Aku memang pukul kamu, bukankah kamu yang bilang, punya uang itu segalanya, punya uang bisa, seenaknya bully orang, dengar ya, hari ini, meski ayahmu, Tian Zeyu datang, tetap nggak bisa selamatkan kamu. Kamu nggak apa-apa. Kamu berani, sebutin nama ayahku langsung, masih berani mukul aku. Hari ini, aku mau kamu mati orang sini. Bunuh dia buat aku. Aku mau lihat siapa berani gerak. Tian Zeyu dan Cui Xintian gimana bisa punya anak kayak kamu? Tunggu, kamu kok tahu nama ibu aku? Kontrak ini, Pak Wang sudah periksa, kalau kalian tidak ada masalah, bisa langsung tanda tangan. Kontrak ini, Pak Wang sudah periksa, kalau kalian tidak ada masalah, bisa langsung tanda tangan. Jadi, Pak Wang setuju investasikan 100 miliar ke kami. Dengan reputasi keluarga Tian, investasi ini sebenarnya bukan buat kalian. Tapi Pak Wang itu kenal lama dengan kalian. Pak Wang khusus perhatikan kalian. Selain 10 miliar, Pak Wang pribadi tambahkan 10 miliar lagi total. 20 miliar, wah, Bagus banget, nggak nyangka Chang Suan. ingat kami. Iya, dia benar-benar. Penolong kami, jangan sebut nama langsung. Nama besar Pak Wang, hati-hati bicara. Maaf ya, aku senang banget. Silakan tanda tangan. Oke. Ayo, Oh iya, asisten Liu Chang Suan. Aduh, lihat mulutku nih, Pak Wang, putrinya hari ini. Apa dia di Ruijing Grand Hotel tunangan ya? Kayaknya iya. aku telepon anakku sekarang. Kamu ke Ruijing Grand Hotel dulu, sampaikan terima kasih ke Pak Wang, aku dan Xintian akan menyusul. Baik, kalian lanjut saja. Oke. Hati-hati jalan, Selamat jalan. aku telepon anakku dulu. Halo, Pak. Dengar-dengar, orang terkaya misterius, investasi ke keluarga kita, 2 miliar, dananya sudah masuk, bagus sekali. Kau bilang, orang terkaya misterius, juga ada di Ruijing Grand Hotel. Oke, baik ayah, aku mengerti, nanti aku akan temui dia. Ruoxi, benar-benar berhasil. Ayahku bilang orang terkaya misterius, berikan keluarga kita 2 miliar investasi, dananya sudah masuk. Dan juga orang terkaya misterius, ada di hotel ini, untuk hadiri, perjamuan pertunangan putrinya. Ayo kita segera ke sana. Ayahku cuma suruh aku ke sana untuk ucap terima kasih. Tapi sebelum itu, aku mau biar pemulung itu mati. Sini, patahkan kaki ayah dan anak ini, lempar mereka keluar. Pergi. Hei, kalian berani pukul orang ya? Orang terkaya Tian sudah tanda tangan kontrak investasi dengan konglomerat misterius. Uang itu cukup buat bunuh kalian berdua pakai duit. Ternyata 2 miliar ini salah kasih orang. Aku nggak salah dengarkan. Orang terkaya misterius investasi 2 miliar ke keluarga Tian. Itu dari kamu. Halo. Nak, kamu bicara sama siapa? Gak apa-apa, Pak. Cuma pemulung nekat, cuma pemulung aja. Apa, pemulung di sini ada? Pemulung jadi kotor dong, mata orang terkaya. Suruh dia pergi sekarang. Siap, Pak. Tenang aja, lagi aku urus kok. Oke, aku telepon orang terkaya sekarang. Ingat ya, orang terkaya marganya Wang, dia lagi di hotel. Ikut perjamuan pertunangan anaknya, aku sama ibumu akan nyusul. Tunggu, Pak. Kamu bilang marganya siapa? Aduh, marga Wang. Wang, Marga Wang, lihat anak ini. telepon dia sekarang. Oke. Ruoxi, kenapa? Gak apa-apa, ayah bilang orang terkaya bermarga Wang, dan sekarang dia juga ada di hotel ini, ikut perjamuan pertunangan, anaknya suruh aku sambut dia baik-baik. Orang terkaya bermarga Wang juga di hotel ini untuk anaknya adakan perjamuan pertunangan. Ayah yang Tian Zeyu bilang, orang terkaya itu, jangan-jangan itu kamu. Cuma kebetulan marga sama aja, masa kamu beneran pikir ayahmu seorang pemulung bisa kenal ayahku? Tian Ruoxi, pemulung ini, jangan-jangan dia orang terkaya yang misterius. Mana mungkin orang terkaya itu siapa? Pesta pertunangan putrinya, mana mungkin di tempat kayak gini? Nggak semua orang kayak kalian, keluarga Tian, sombong banget. Wanbang Financial Group, Kang Yichi. Saya hargai kamu, panggil kamu Kang, kalau enggak,
kamu bukan siapa-siapa. Oke, keluarga Tian yang saya dukung, ternyata begini jadinya. Tian Ruoxi, kamu yakin nggak takut ayahmu telepon saya langsung hubungi saya? Pemulung orang terkaya aja nelpon ke kamu, aduh kamu jagung ngibul ya. Biar mertua gue telepon kamu, emang kamu siapa? Kalau bapak gue beneran nelpon kamu, gue langsung sujud. Nomor bapak lo. Telepon dari ayahmu. Lanjutkan saja pura-puranya. Halo, Pak Wang, investasi 2 miliar sudah kami terima. Anda benar-benar penolong kami. Terima kasih banyak. Pak Wang, kabar putri Anda hari ini bertunangan di Ruijing Grand Hotel. betul hari ini saya juga di Ruijing Grand Hotel. Bagus sekali, kami siapkan hadiah ucapan selamat, nanti kami akan antar langsung. Tidak usah, hadiah dari keluarga Anda. Saya tidak sanggup menerimanya. Saya sudah terima satu, hadiah terbesar dari kalian. Pak Wang, kenapa Anda berkata begitu? Tunggu di ruang perjamuan Ruijing, nanti Anda akan tahu. Telepon dari ayahmu. Dasar pemulung sudah mau mati, masih berani omong kosong. Aku tetap pada pendirianku. Kalau ayahku mau telepon kamu, langsung telepon. Aku langsung sujud minta maaf. Takut angkat. Angkat saja. Takut angkat. Angkat saja. Kenapa Tian Ruoxi, kamu takut angkat ya? Cuma telepon busuk mau kendaliin aku. Kalau aku angkat terus apa? Jangan-jangan kalian pikir, dia si pemulung itu bisa kenal ayahku? Kalian orang kelas bawah, di mata orang kaya, cuma sampah. Aku tinggal gerak jari, langsung beresin kalian. Kamu, Tian Zeyu tak bisa didik putrinya. Biar aku yang didik dia. Kenapa Pak Wang matikan telepon? Apa aku salah bicara? Bukankah kau suruh putrinya temui Pak Wang? Mungkin setelah putrinya datang, Pak Wang langsung tutup telepon. Bukan itu, aku rasa ada yang aneh. Kamu itu terlalu hati-hati. Ruoxi bilang, hari ini dia juga tunangannya di Ruijing Grand Hotel. Kita harus siapkan hadiah lagi. Tunangannya. Dia tunangan sama siapa? Keluarga Yuan dari Huayao Group, keluarga Yuan ini, menjodohkan anaknya dengan pemulung Tian Ruoxi. Aduh, kamu, ini bakal jadi masalah besar. Yang tunangan dengan keluarga Yuan, itu putri Pak Wang. Apa kamu bilang? Kenapa masih diam saja? Cepat ikut aku ke Ruijing Grand Hotel. Kalian semua mati rasa ya. Cepat pemulung itu hajar dia. Tian Ruoxi, kalau kamu berani sentuh dia hari ini, besok kamu tamat, keluarga Tian kalian akan lenyap dari Yun Cheng. Berani sentuh dia, kamu pikir kamu siapa? Tak nyangka kalian ayah dan anak, juga 3 orang ini bela kalian. Sebelum hari ini, mungkin aku masih kasih sedikit muka. Tapi hari ini, ayahku, bareng orang terkaya misterius, teken kontrak 200 triliun rupiah sekarang. Meski mereka bertiga, tak bisa hentikan aku, telepon. Lihat siapa berani. Xiao Kang, kalian pergi dulu. Ayah angkat, Bukan urusan kalian lagi. ya. Minggir. Dikasih jalan langsung pergi. Kayaknya mereka paham, kalau keluarga Tian sukses besar, bakal susah dilawan. Sekarang, siapa bisa cegah aku? Ayo. kalian ngapain? Ngapain? Tian Ruoxi, awalnya aku pikir demi ayahmu aku biarkan kamu pergi. Biarkan aku pergi. Sekarang lihatlah dirimu, cari cara selamatkan dirimu, bunuh dia. Tunggu. Nona Tian, kumohon jangan sakiti ayahku. Mau pukul, mau marah, arahkan ke aku saja. Nak, kamu ngapain? Tolong lepaskan ayahku. Ayahku, apa salahnya bikin kamu marah? Kamu ke aku saja, biar aku tanggung. Oke, salah ayahmu kamu tanggung. Shuning, berdiri, berdiri. Aku tanggung. Sekarang sujud dan hormat. Lalu tirukan suara anjing 2 kali. Ayo tiru. Lepaskan, pergi. Kamu, Shuning.
Wang Shuning, kamu bilang patuh saja, tunang dengan aku, salah ya? Patuh saja, tutup mata satu. Jadi pengasuh keluarga Yuan, tak bisa ya, harus ribut begini, bikin situasi kacau. Apa harus kami lakukan? Baru kalian mau lepasin kami. Harus gimana? Apalagi yang aku mau, tentu saja mau bikin kamu habis. Tian Ruoxi, aku lawan kamu. Lepaskan aku, lepaskan dia. Cepat, hajar dia sampai mati. Tian Ruoxi mau cari mati ya. Dengar ya, hari ini meski ayah ibumu datang, tetap tak bisa selamatkan kamu. Pemulung, sudah di ujung maut masih keras kepala. Bukannya kamu kenal 3 orang penting itu? Bukannya kamu bisa panggil ayahku? Mau apa kamu? Mau apa aku hari ini di depanmu aku akan bunuh anakmu? Berhenti. Masih belum mundur. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Kalian sedang apa? Putri pemulung ini menggoda pacarku, dan dia juga memukulku. Lihat, aku sedang urus dia. Anda ayah mertua ibu mertua kan sudah lama dengar nama Anda hari ini. Akhirnya Ki bertemu. Ini putra saya Yuan Dongsen, calon menantu kalian. Jadi kamu calon pengantin pria untuk pertunangan hari ini. Ayah, ibu, saya Dongsen, maaf tidak sambut Anda dengan baik. Saya mau bersujud minta maaf. Pak, aku sudah hamil anak Dongsen. Pak, bukankah dulu Pak ingin cucu? Aku dan Dongsen sudah sepakat, nanti setelah anak lahir, kami akan pakai nama keluarga Tian. Iya Besan, hari ini meski putra saya bertunangan dengan anak pemulung ini, tapi kami sudah batalkan, sekarang langsung saya suruh orang usir mereka. Tian Zeyu. Pak Wang. Maaf, putri saya kurang terurus. Mohon maaf, semoga Anda bisa maklum, mohon pengertian Anda. Tian Zeyu dulu gue karena hubungan lama, invest ke keluarga lo 2 miliar tapi keluarga Tian balas gue kayak gini. Diam lo. Pemulung, bokap nyokap gue di sini, lo masih berani, kurang ajar di depan mereka. Cepat minta maaf sambil sujud. Pak Wang, tenang. Pak, Bu. Bokap nyokap, kenapa kalian ayo bangun? Gue tanya. Lo tahu dia siapa? Bukannya dia cuma pemulung, ayo bangun. Imut banget lo. Gue tanya, hari ini yang tanda tangan sama gue siapa? Yang kasih gue 2 miliar siapa? Terus lo tahu, nggak, yang ada di depan lo, sebenarnya siapa? Dia benarkah si miliarder misterius itu? Kamu tahu tidak? Semua yang keluarga Tian dapatkan, kami perjuangkan dengan susah payah. Hari ini, semua hancur gara-gara kamu. Berlutut sampai Pak Wang puas. Tidak, dia pasti bukan si orang terkaya misterius, dia bukan. Berlutut, kalau hari ini Pak Wang batalkan investasinya, aku tidak akan anggap kamu anakku lagi. Aku tidak percaya, dia pasti bukan orang terkaya misterius, dia bukan. Mama, cepat bilang ayah bohong kan, benar tidak, iya kan? Dasar lucu kamu. Meski hari ini aku dan ayahmu di sini, tetap tak bisa selamatkan kamu. Ayo berlutut di sana. Paman Wang, maaf, saya lancang. Saya tidak peke, saya salah, tolong maafkan saya. Paman Wang, saya mohon, jangan batalkan investasi ayah saya, tolong. Tian Ruoxi. Aku tanya, apa aku tak pantas kenal orang tuamu? Bukan. Orang tuaku senang bisa kenal kamu. Itu keberuntungan mereka. Aku tanya lagi, di Yun Cheng uang itu segalanya. Om Wang, aku sadar salah. Aku benar-benar tahu salah. Sekarang aku sadar salah. Barusan kamu bilang, selama ada uang, bunuh orang pun gak dihukum. Sekarang aku tanya, kamu tahu, sekarang aku lebih kaya dari kamu. Jadi kalau aku bunuh kamu juga gak dihukum. Manis, berani banget ngomong gitu. Aku, Itu kamu yang bilang. Jawab aku. iya, aku yang bilang. Bagus, berani ngaku, kalau gitu sekarang aku bunuh kamu. Kalau gitu, sekarang aku bunuh kamu. Ayah, sudah.
Changsuan, aku cuma punya Ruoxi, cuma satu putri tolong sejak kecil. Kau pernah menggendongnya, ampuni dia ya. Salahku tak mendidik, mau marah, pukul, aku terima. Tapi Pak Wang, keluarga Tian baru-baru ini diserang kekuatan misterius investasi ini. Jangan sampai ditarik ya. Manisnya, bisnis Tian 3 generasi hari ini hancur di tanganmu. Lihat, hari ini aku pukul sampai mati. Ayah, aku sadar salah. Aku sadar salah. Aku pukul kamu sampai mati, dasar manis. Semuanya gara-gara kamu. Sudah cukup. Cepat, cepat, cepat. Cepatlah, terima kasih Pak Wang. Makasih Om Wang, makasih Om Wang, makasih sudah maafin aku. Pak Wang, tenang saja. Hari ini kami pulang, aku pasti didik dia baik-baik. Mohon jangan marah. Soal investasi, kita cukupkan dulu. Oke, terima kasih banyak. Ayo pergi. Terima kasih, Pak Wang. Cepat, ayo. Kamu lucu banget, cepat minta maaf Kening. Ngapain bengong? Shuning, aku salah, tolong maafin aku. Semua gara-gara Tian Ruoxi, dia yang goda aku, yang paling aku cinta, cuma kamu. Mertua, lihatlah. Dia juga sadar salah, kalau tidak pesta pertunangan kita lanjut saja. Lanjut. Nah, gimana menurutmu? Shuning, aku bisa keras buatmu, percaya sama aku. Yuan Dongsen, dulu saat aku cinta kamu, di matamu aku kayak sampah, kamu panggil datang, usir pergi, sekarang di mataku, kamu bahkan bukan sampah. Shuning, maafkan aku, Shuning. Namaku Wang Shuning Yuan, mulai sekarang panggil nama lengkapku, oh iya di Huayao Group, aku masih punya saham. Nanti, aku akan ikut pembagian saham, mulai sekarang kamu jalani jalanmu, aku pilih jalanku sendiri. Wang Shuning. Kamu sok apa benar-benar kira ayah pemulung itu adalah orang terkaya misterius? Hah, aku sudah lama suruh orang selidiki dia cuma carikan kamu. Ibu tiri kaya, ketua Heng Shi Group, kamu kira orang terkaya Tian takut dia, cuma hargai Heng Shi Group. Anggap saja kamu benar, lalu kenapa? Anggap saja kamu benar, terus kenapa? Halo? Ya, kami sekarang di Ruijing Grand Hotel. Baik. Kamu. Baik, kita lihat saja nanti. Ya, Pak Wang, katamu anakmu mau menikah, ini urusan besar. Aduh, kenapa kepalamu berdarah? Cuma masalah kecil, jangan panik. Jangan gerak, biar aku bersihkan. Shuning, ini dari tante untukmu, hadiah pertunangan. Waktunya terlalu mepet, aku belum sempat persiapkan. Jangan remehkan ya, ayo. Tante Jian, perjamuan pertunanganku sudah dibatalkan, terima kasih atas hadiahnya. Tapi sepertinya tak terpakai. Sudah dibatalkan, kenapa bisa begitu? Tidak apa-apa, dari pihak pria ada masalah. Anak siapa itu biar aku cari dia? Sudah, semua sudah berlalu. Ini. Aduh, jangan bahas soal aku lagi, Bibi Jian. Lihat nih, kamu sama ayahku sudah kenal lama kan? Kalian juga saling tahu. Gimana kalau hari ini, mumpung suasananya pas, selesaikan saja urusannya. Anak ini ngomong apa sih? Kita cuma teman lama. Aduh, ayah. Ayah nggak peka banget sih. Yuan Dongsen itu walau brengsek, tapi hari ini ada satu hal dia benar. Keluarga Tian kalau bukan karena Bibi Jian, kita berdua hari ini belum tentu gimana. Keluarga Tian? Bukannya kamu mau urus pembagian saham itu, ayo sana. Itu dari Huayao, perlu nggak saya cari bantuan? Pak, tenang aja, saham yang saya dapat pasti lebih dari Yuan Dongsen. Saya pergi. Changsuan, hari ini ada beberapa teman lama dari luar negeri pulang, kamu kenal semua. Ayo kita ngobrol. Oke. Ya, siap. Saya segera ke sana. Ya, Jian Han. Saya masih ada urusan soal ngobrol itu, malam nanti saya hubungi kamu lewat telepon. Boleh juga. Kita keluar dulu. Nggak apa-apa kan?
Mas, kamu yang suruh saya jadi pemulung kan? Iya, cepet banget kamu datang. Saya bantu kamu sedikit, bisa lebih cepat. Boleh juga. Hari ini pas banget, perusahaan lagi bagi saham. Semua pimpinan grup hadir. Pembagian saham ini, kenapa semua bos datang? Katanya, terkait perusahaan, perebutan saham pemegang saham terbesar. Ngapain kamu kepo banget? Nggak apa-apa, cuma tanya aja, masih ada kan? Ada lagi, biar aku ambilkan. Halo Ketua Dewan Direksi, Aku mau biar Shuning jadi pemegang saham terbesar di Huayao. aku urus sekarang. Ayo. Udah segini aja kan? Iya, kamu dikit banget nih. Tak tambah 10.000 rupiah deh. Oke. Sip. Ayo. Hai Yianhan. Hei Lawang, makan malam bareng yuk. Oke, sip. Nanti malam aku ke sana ya. Lama nggak ketemu. Aku juga kangen mereka. Oke. Sampai nanti malam. Oke, sampai nanti. Jianhan, dengar-dengar, kamu punya pasangan baru. Biasa aja tuh, aku juga mau cari gampang kok. Kamu hebat ya. Diam-diam bikin gebrakan. Iya enggak, mahasiswa cowok baru lulus. Cocok nggak sama status kamu yang tajir? Kalian juga kenal kok, teman lama kita. Siapa? Siapa? Teman lama kita. Aku nggak telat kan? Kupikir siapa? Ternyata dia. Ternyata benar, teman lama kita. Lawang, kenapa kamu datang pakai baju begitu? Nggak apa-apa kok. Nyaman banget. Oke, asal kamu suka. Tenang aja. Kalau aku sudah datang pasti nggak akan bikin kamu malu. Duduklah. Jianhan, ini pasangan barumu. Iya, aku nggak bohong kan? Changsuan, dia pasangan yang aku pilih. Kita berdua saling suka. Dan aku yang kejar dia. Bajunya, kayak pemulung. Hei Jianhan, sebenarnya kamu suka apa dari dia? Aduh, nggak bisa lihat aku. Lihat aku. Wei, Ada apa? Aku salah ngomong ya, bisa pertimbangkan aku. Wang Changsuan, kamu cuma pemulung sebulan. Dapat berapa sih? ngapain kepo banget? Aku ketua dewan direksi Hengxi Group, Changsuan, apapun bentukmu. Aku nggak masalah. Kalian kurang paham aja sebenarnya. Jadi pemulung cukup oke kok. Sebulan 2-3 juta juga bisa. Cuma kotor dan capek aja. Tapi aku sih nggak ngandelin itu. Di dalam dan luar negeri masih ada aset lain. Haha, aku nggak salah dengarkan. Kamu si pemulung. Di luar negeri, masih punya aset. Aduh, kita ini teman lama. Semua saling tahu, kamu pemulung. Di dalam dan luar negeri masih punya aset. Kamu percaya sendiri. Iya, Pak Wang. Banyak atau sedikit uang nggak penting. Kita harus jujur, nggak perlu bohong demi aku. Aku nggak bohong. Semua yang aku bilang itu benar. Oke, kamu nggak bohong. Kami yang salah. Nggak tahu siapa kamu sebenarnya dengan statusmu. Kamu memang misterius, orang terkaya, sudah cukup. Aduh, Jianhan, menurut gue nih, teman lama kita, Nibin, jauh lebih baik dari pemulung ini. Lebih oke lah. Jangan sebut-sebut Nibin ke gue. Waktu kumpul terakhir, malam itu dia maksa nganter gue pulang. Orangnya nggak oke. Aduh, tapi kan maksudnya baik. Malam gini juga gak aman. Bener nggak? Lagian, sekarang Nibin, orangnya One Bank Financial Group juga tetap lebih baik dari pemulung ini. Lebih unggul kan? Udah cukup ya. Changsuan. Mereka berdua omongannya blak-blakan, tapi mereka nggak jahat kok. Jangan dipikirin, aku di sini. Aku minta maaf atas nama mereka. Maaf, kenapa harus minta maaf? Dia pemulung, dia bohong. Kenapa harus minta maaf ke dia? Iya kan, Jianhan. Meski dia pemulung, tapi dia hebat, kalian nggak tahu, jangan asal bicara. Dia memang hebat, dia cepat ambil sampah, hahaha. Jianhan, apa yang bikin kamu begitu ke dia? Lawang, orangnya baik. Jangan bilang aku sama dia. Meski harus serahkan Hengxi Group padanya, aku rela. Jianhan, kamu gila.
Jian Han, banyak orang baik di luar sana. Kenapa pilih dia? Kamu bisa pilih siapa saja. Kenapa harus pemulung itu? Benar, biar aku jujur, sebenarnya, hari ini aku juga undang Nibin. Aku mau bicara baik-baik, Nibin. Sekarang Wakil Direktur One Bank Financial Group, ganteng, kaya. One Bank Financial Group bisnis keluarga Xiao Kang. Xiao Kang? Siapa? Kang Yichi, anak angkat gue. Lo bilang, bos One Bank Financial Group adalah anak angkat lo. Gila banget lo, ngomong ngaco aja. Pemulung, lo tahu One Bank Financial Group itu di Yunzhou paling top, cash flow-nya gede. Di belakangnya ada Wall Street didukung Dingxi Group. Lo bilang, bos One Bank Group adalah anak angkat lo. Iya, Wang, jangan ngaco. One Bank Financial Group di Yuncheng paling beda. Orang terkaya di Haicheng aja juga harus hormat sama mereka. Mana mungkin dia anak angkatmu? Gue bilang ya. Xiao Kang. Iya, gue lagi di Guoyu Restoran. Oke, kalau mau datang, datang aja. Oke, gue tutup dulu. Jian Han, sekarang kamu lihat jelas, dia bohongkan. Baru aja kita sebut. One Bank Financial Group, Kang langsung telpon dia, bahkan di drama. Nggak ada yang berani gitu, hahaha. Lao Wang, nggak perlu kayak gini. Gue nggak peduli status lo. Gue suka kejujuran lo. Gue udah jujur banget. Si Xiao Kang ini beneran anak angkat gue. Serius? Kenapa gue nggak tahu? Nibin, lama nggak ketemu. Selamat atas promosi lo, jadi Wakil Direktur One Bank Financial Group. Kenapa baru datang? Kita udah nunggu lama. Nanti harus minum lebih banyak ya. Maaf ya, macet di jalan jadi telat, tenang aja nanti. Gue akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Duduk, duduk. Bukankah ini teman lama kita, Wang Changsuan? Lama nggak ketemu, kenapa sekarang jadi kayak gini? Gue kira setelah sukses baru ketemu kita lagi. Gue dengar anak lo di Huayao Group dapat pacar manajer umum kayaknya. Kamu baru diputus tunangannya. Hahaha. Lihat kamu gagal dapat orang kaya, sekarang miskin, sampai jadi pemulungnya. Niebin. Lama tak jumpa. Kamu pemulung juga mau salaman sama aku, Wakil Direktur? Hahaha, tentu tidak. Sekarang dia adalah Taisang Huang Group One Bank. Cih, bos Kang masih muda, sukses, asetnya lebih dari 10 miliar. Ayahnya mana mungkin pemulung Jian Han, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Putrinya gagal dapat orang kaya, dia sendiri juga mau cari untung. Benar, Jian Han, sekarang Nibin itu, Wakil Direktur One Bank Financial Group, bohongnya, tak bisa tipu orang. Li Qimeng, cukup. Changsuan, sudah gue bilang dari dulu. Gue nggak peduli status lo. Nggak perlu gitu, nggak usah bohong demi gue. Gue nggak bohong. Semua yang gue bilang itu benar. Udah sampai segini. Lo masih ngeyel orang kayak lo, gue sering ketemu. Cuma mau pakai acara makan, biar bisa deketin kita, orang kaya-kaya kita, biar dapat untungkan. Gue kasih lo 3 detik, cepet pergi dari Jian Han, pergi dari sini. Kalau enggak, gue bakal kasar sama lo. Apa hakmu usir dia? Changsuan aku yang undang. Kalau harus pergi, yang harus hilang itu kamu. Jian Han, kok kamu gitu ngomong ke aku? Cinta aku ke kamu nggak rasa. Pemulung ini, sudah ketahuan kenapa kamu bela dia. Sudah, kalau sikap kalian kayak gini jadi aku nggak perlu lagi tinggal di sini. Berhenti. Aku suruh kamu pergi. Mau apa lagi? Kamu ngaku-ngaku, ketua dewan direksi ayah kami, juga bohongi perasaan Jian Han, sekarang mau pergi. Nibin, mending kamu pergi jauh, nanti sebentar bos Kang datang. Kamu nangis, sudah terlambat. Masih pura-pura. Changsuan. Kamu keterlaluan. Bukannya mau pergi. Pas banget, sepatuku kotor, sekarang langsung berlutut, jilat sepatu aku bersih. Baru aku biarkan kamu pergi. Serius, nggak takut sama ketua dewan direksi kalian? Kalau kamu ayahnya Presiden Kang, aku kakeknya Presiden Kang. Kamu bilang kamu kakek siapa? Suruh siapa berlutut? Presiden Kang Anda, kenapa Anda di sini? Aku resmi kasih tahu, mulai hari ini kamu dipecat, segera kembali ke grup, kemasi barang, pergi sekarang, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Presiden Kang, aku tahu salah Presiden Kang, Presiden Kang.
Anda baik-baik saja. Urus Nibin ini, nanti semua beres. Oh iya, kamu buru-buru cari aku, ada apa? Sudah lama aku minta kamu ke villa, tapi kamu selalu menolak, jadi aku harus datang sendiri. Kunci villa ini, aku kasih ke kamu kali ini kalau ada waktu harus ke villa. Oke. Aku pergi dulu. Harus datang ya. Pemulung ini, benar ada hubungan sama Presiden Kang, ada kaitan nggak? Changsuan, kenapa aku rasa Presiden Kang ngomong nggak jelas? Mungkin dia kasih aku villa, aku belum pernah ke sana. Jadi agak kesal. Jadi maksudmu, Presiden Kang itu anak angkatmu, kamu nggak bohong? Kapan aku pernah bohong sama kamu? Kamu si pemulung, masih aja ngibul di sini. Presiden Kang kasih kunci ke kamu, supaya kamu pergi, ngumpulin sampah. Li Kimeng, kamu ngapain? Jian Han. Dia cuma pemulung. Kalau dia benar adalah Tai Sang Huang dari One Bank Financial Group, kenapa dia makan di sini tanpa bawa apa-apa? Siapa bilang aku datang tanpa apa-apa? Jian Han bilang ini semua teman lama, aku sudah siapkan hadiah. Dan juga ada 2 hadiah. Kita buka yang pertama dulu. Pelayan. Kesini bentar. Para tamu, butuh layanan apa? Saya di restoran Anda. Saya simpan 3 botol anggur Lafite di brankas nomor 2. Tolong ambilkan untuk saya. Lafite. Saya tidak salah dengar. Pemulung, kamu tahu Lafite, berapa harga sebotol? Anggur Lafite tahun 1787. Saya tidak suka minum dari teman. Anggur Lafite tahun 1787 dilelang $100.000 per botol. Pak, Anda yakin simpan di sini 3 botol? Yakin. Begini, Pak, mungkin Anda kurang tahu, hotel kami tidak ada layanan simpan anggur, juga tidak ada brankas. Hahaha, sudah nggak bisa pura-pura kan hahaha. Nggak mungkin, saya yakin saya simpan di sini 3 botol begini saja. Coba hubungi manajer Zhou. Telepon dia, tanya sebentar. Baik, Pak, saya akan tanya dulu. Changsuan, Chateau Lafite itu anggur merah koleksi. Bukan orang biasa yang bisa punya. Mau lihat kamu bisa pura-pura apa lagi? Hahaha. Maaf, Pak, tadi saya lancang. Ada brankas beneran. Iya, baru saja konfirmasi ke manajer Zhou, ini milik Bapak, 3 botol anggur merah, ini brankas nomor 2, masukkan sandi, langsung terbuka. Pikir baik-baik. Jangan sampai lupa nanti malu. Sandi salah sekali. Hahaha, sudah bilang bukan miliknya, brankas ini. Pasti dengar dari hotel, waktu pemulung datang, dengar dari tamu, sok jago. Pelayan, mending brankas dibawa pergi, biar nggak malu di sini. Nggak mungkin, saya ingat jelas, ulang tahun Shuning. Sandi salah 2 kali, salah 3 kali. Brankas akan terkunci total. Pak, brankas ini, kalau salah 3 kali berturut-turut, akan terkunci total, tolong ingat baik-baik. Dia harus ingat apa? Ini bukan brankas miliknya. Pemulung, kalau brankas terkunci, kamu sanggup ganti rugi? Coba pikir lagi. Kode di kepala saya, terlalu banyak, sulit ingat yang mana. Hehe, kamu pura-pura, teruskan saja. Pelayan, kamu benar-benar pikir pemulung ini adalah pemilik brankas ini. Cepat angkat. Pak, kalau Anda tidak keberatan, saya angkat brankas dulu. Tunggu. Changsuan, kamu ingat? Meski kode rumahku banyak, tapi yang sering dipakai cuma beberapa. Aku coba lagi. Kode benar, brankas terbuka. Untung kali ini tak salah masuk. Ini benar anggur Lafite Chateau, anggur merah koleksi. Changsuan, anggur mahal begini, kamu punya 3 botol. Palsu pasti palsu. Lao Wei. Jangan-jangan kamu salah. Mana mungkin aku salah. Aku memang kerja di anggur merah premium. Anggur Lafite ini, begitu lihat, aku tahu asli palsu. Lihat nih, setiap botol Lafite punya kode unik. 3 botol ini, kodenya sama persis, jelas palsu kan? Wei Xiangyu, ku dengar ya. Kode di botol anggur, itu dari tong kayu ek pengisi. 3 botol ini kodenya sama, artinya bukan cuma dari tong ek yang sama, tapi juga dari pohon anggur yang sama. Mustahil. Anggur Lafite keluar dari tong langsung laku, cepat habis, hempas. Jangan bilang. Kebun anggur ini, setiap kali aku sengaja sisakan 3 botol buat kamu. Aku selalu sisakan 3 botol anggur. Kenapa nggak bisa sih? Lanjut aja pura-pura.
Wei, apa yang kamu lakukan kalau anggur ini asli? Kamu bisa ganti rugi nggak? Kalau anggur ini asli, aku ganti. Ada apa? Siapa yang pecahin anggur ini nilainya 600.000? Kamu bilang anggur ini nilainya jutaan. Siapa yang lakukan? Ini minuman oplosan, alkohol palsu. Palsu? Gimana kamu tahu minuman ini palsu? Anggur Lafite 1 botol, ada kode khusus. 3 botol ini, semuanya punya kode sama. Karena orang kayak kamu, dengan status seperti itu, seumur hidup, cuma lihat satu kode. Manajer Zhou, maksudmu apa? Kebun Lafite setiap tahun produksi hanya buat 3 botol dengan kode sama, meski produksi terbaru tetap mahal, apalagi anggur lama, brand plus tahun, makin mahal 1 botol ini, minimal 1 miliar rupiah, kamu sia-siakan gitu aja. 1 miliar rupiah. Wei Xiangyu, kalau aku nggak salah, barusan waktu kamu lempar, kamu bilang selama anggur ini asli, berapapun harganya, kamu ganti. Anggur ini bisa bernilai 6 juta. Nggak percaya, Pak Wei mau lihat lelang terbaru, harga dealnya ya. Wei, cepat minta maaf ke Chang Suan. Tuang, maafkan aku, kamu jangan marah sama aku. Pak Wang, ini sudah merusak barang, kalau perlu, aku bisa panggil pengacara. Chang Suan, Sudahlah. 3 botol ini memang cuma buat mereka minum. Manajer Zhou, tolong. Suruh orang bersihkan sini, bereskan tempat ini. Baik, Pak Wang. Pak Wei, saya mau kasih saran, hiduplah rendah hati, bersikaplah sopan. Kalau bukan karena kemurahan hati Pak Wang hari ini, kamu pasti sudah punya utang 600.000. Sok. Terus saja sok. Jangan kira cuma karena kamu bawa 3 botol anggur merah, kamu jadi orang hebat. Cimeng, kamu keterlaluan. Barusan kamu bilang, ada 2 hadiah. Hadiah pertama, masih bisa dibilang lolos. Hadiah kedua, apa kamu ambil dari tempat sampah? Wang Chang Suan, 3 botol anggur merah ini sudah sangat langka. Teman lama tak bertemu, 1 botol saja nggak cukup. Jadi hadiah kedua, apa itu? Jam tangan high-end. Masa sih? Jangan-jangan nemu di tempat sampah lagi. Wang Chang Suan, kamu bisa bawa 3 botol anggur merah seharga 840 juta rupiah. Saya salut. Tapi jam tangan pria high-end itu pasti sekitar 700 juta rupiah juga. Jam tangan wanita high-end juga mahal. Halo toko jam tangan, antar 1 jam ke saya sekarang, jam tangan wanita Cartier, dan 2 jam pria Patek Philippe ke Guoyu Restoran. Masih pura-pura. Setahu saya, Cartier tidak ada layanan antar. Karena level belanja kamu kurang. Chang Suan, jam Patek Philippe dan Cartier, 1 model saja, harganya puluhan juta, sangat mahal. Jian Han, kamu yakin dia mampu beli? Bisa atau tidak, nanti kita lihat. Siapa Tuan Wang? Saya. Pesanan Anda 1 jam tangan wanita Cartier dan 2 jam tangan pria Patek Philippe. Sudah diantar, silakan cek. Ya, itu edisi terbatas yang saya pesan. Gimana? Saldo saya masih cukup nggak? Maaf Pak, saya pastikan lagi Anda Wang Chang Suan, Tuan Wang sendiri, benar? Ya. Ini pesanan Anda, tolong tanda tangan. Jamnya. Taruh sini aja. Baik, Tuan Wang, kami pamit. Hadiah sudah diantar, kalian ambil sendiri aja. Jian Han, jam ini buat kamu. Makasih ya, Chang Suan. Ngapain makasih, jam ini palsu kok. Kenapa lo yakin jam ini palsu? Kemarin gue baru ke Cartier. Model ini nggak ada sama sekali. Lo cuma ajak orang buat pura-pura, terus beli barang dari lapak pinggir jalan kan? Bener kan, orang kayak gini lihat apa aja serba kotor. Lo ngomelin siapa? Bukan ngomel, hari ini Jian Han undang gue ke sini buat makan bareng. Gue pikir teman lama-lama nggak ketemu, kita duduk makan, ngobrol, siapa tahu nanti bisa saling bantu. Sekarang gue lihat, ternyata gue cuma gear aja. Kamu kan cuma pemulung, sok banget sih. Cuma mau cari untung kan?
Iya, Jadi, jam tangan ini kalian nggak mau ya? Kualitas kayak gini, paling cuma layak 50.000, nggak sebanding sama standar kita. Kalau kalian nggak minat, Changsuan. Jian Han. Hari ini, kalau bukan demi muka kamu, gue nggak bakal datang. Tapi hari ini, gue akhirnya paham. Mereka selalu nilai baju dulu, baru orangnya. Benar, aku memang pemulung. Tapi tiap rupiahku kudapat dengan jujur, aku hidup bermartabat. Aku tak pernah sakiti kalian. Kenapa dari awal kalian terus merendahkanku? Kata-katamu bagus, nilai baju dulu, baru orangnya. Kamu cuma pemulung. Kenapa kami harus hormat padamu? bisa makan bareng kami. Itu sudah anugerah besar buatmu. Lihat sikap bicaramu, sikapmu ini. Bikin aku serba salah. Sangat sulit bagiku. Kalau gitu batalin aja. Changsuan, hei taruh aja. Kalian ngapain? Changsuan gue yang undang. Dia nyakitin kalian nggak? Kenapa kalian ganggu dia? Karena dia cuma pemulung. Kenapa dengan pemulung? Kita semua teman. Kenapa harus begini? Jian Han, apa itu jamuan makan? Jamuan makan, tempat orang kaya tukar sumber daya. Dia cuma pemulung. Dia datang ke sini, bukankah tujuannya? Biar orang kaya seperti kita, menertawakan dia. Sekarang aku paham maksudmu, jadi orang kaya bisa seenaknya hina yang miskin, benar. Ya, orang kaya memang bisa menindas yang miskin. Dalam 2 menit datang ke Guoyu Restoran. Haha, kamu nelepon siapa lagi? Barusan Presiden Kang dari Wanbang Financial Group. Dia udah sangat berkuasa. Masih ada yang lebih hebat, itu di Yun Cheng, orang terkaya misterius. Masa kamu bilang kamu nelepon orang terkaya? Bukan orang terkaya, asistennya boleh. Asisten orang terkaya. Asisten orang terkaya. Maksudmu asisten orang terkaya? Dia itu orang kepercayaan si miliarder misterius. Dia juga pejabat tinggi Dingxi Group. Kamu yang imut bisa kenal dia. Kalau dia bilang kenal asisten orang terkaya, memang benar. Dulu dia pernah ngambilin sampah buat asisten orang terkaya. Memang benar pernah ambil sampah, tapi dia yang ambil buat aku. Changsuan, kamu makin ngaco aja. Asisten orang terkaya, khusus urus orang terkaya. Kalau kamu bilang gitu, berarti kamu orang terkaya misterius itu. Apa orang terkaya itu cuma legenda di dunia bisnis? Asisten utama orang terkaya. Aku pernah ketemu sekali. Kalau yang datang hari ini bukan dia, jangan salahkan aku. Aku nggak bakal sopan sama kamu. Jadi kamu mau ngapain kalau nggak sopan? Ngaku-ngaku orang terkaya. Kalau itu bohong, jangankan jadi pemulung di Yun Cheng pun. Kamu nggak bakal bertahan. Kalau itu benar, Kalau benar, keluarga Wei akan aku kasih ke kamu. ini yang kamu bilang. Asisten Liu. Siapa yang taruh 2 Patek Philippe di atas es? Itu benar-benar Patek Philippe. Jangan urus 2 jam itu. Hari ini kamu ke restoran, apa orang terkaya itu juga makan di sini? Benar, ketua dewan direksi kami, orangnya rendah hati, baru saja makan dengan 2 teman-teman lama, barusan telepon, khusus instruksikan saya untuk datang ke restoran ini. Saya kira ada hal penting. Hei pemulung, dengar gak? Orang terkaya sedang jamu teman lama di sini. Kamu pura-pura apa? Asisten Liu, aku suruh kamu datang dalam 2 menit. Sekarang sudah lewat 2 menit, bonus bulan ini hangus. Berpura-pura, masih pura-pura di sini. Asisten utama Liu, nama saya Wei Xiangyu, ketua dewan direksi grup Wei. Kami tak ada hubungan dengan pemulung itu. Sama sekali tidak terkait ada urusan apa. Jangan salahkan kami ya. Kalian bilang, kalian nggak kenal dia. Iya, benar. Asisten Liu, halo, saya Jian Han, ketua dewan direksi Hengxi Group. Changsuan menyinggungmu, dia tidak sengaja. Kalau kamu merasa tidak senang, saya di sini mewakilinya, saya minta maaf padamu. Maaf, Ya, Changsuan itu cuma pemulung biasa, belum pernah lihat dunia. Belum pernah lihat orang seberharga Anda. Kalau dia bicara menyinggung Anda, jangan dimasukkan ke hati. Pemulung, asisten Liu juga di sini. Dengarkan, dia bilang tak kenal Anda. Kenapa masih pura-pura di sini? Cepat berlutut minta maaf. Minta maaf, berlutut dan minta maaf. kurang ajar. Asisten Liu, apa yang kamu lakukan? Wei Xiangyu, Li Qimeng, kalian tahu nggak bisnis kalian mulai maju? Tahu siapa pendukungnya? Tahu Dingxi Group yang bantu asisten Liu, maksud kamu apa? Kamu tahu dia siapa?
dia kan cuma pemulung. Kalian benar-benar buta. Apa? Pak Wang, Anda baik-baik saja? Aku baik. Barusan dua orang itu bilang, punya uang bisa merendahkan orang lain, punya uang. Bisa seenaknya menindas orang, aku cuma mau coba menindas orang, rasanya gimana? Semua salahku, aku datang terlambat, kalian benar-benar buta. Segera batalkan semua investasi ke keluarga Wei dan Li, hentikan kerjasama dan fasilitas untuk mereka, biar dua keluarga itu hilang dari Yun Cheng. Asisten Liu, apa yang kamu lakukan? Lakukan apa? Tentu balas dendam atas sikap sombong kalian. Kalian harus bayar harganya. Asisten Liu, cara kamu ini, apa tidak melanggar aturan? Kalau orang di belakangmu tahu, Siapa bilang dia tidak tahu? apa dia itu, orang terkaya misterius? Gak mungkin dia cuma pemulung. Pak Wang, urusan dua keluarga itu sudah diatur kurang dari setengah jam, buat mereka lenyap dari Yun Cheng. Oke, kamu keluar dulu. Halo? Apa, semua pemasok sebelumnya hentikan pasokan? Halo? Apa aliran dana terputus, Dinas Kusi bilang produk kita gagal? Tunggu, gue langsung balik. Kamu tenang dulu, gue langsung ke sana. Dasar pemulung, tunggu aja lo kira trik kecil lo bisa hancurin Wei Group gue mimpi, itu gak mungkin. Jian Han, ada urusan mendadak di kantor, aku harus pergi dulu. Chang Suan, kamu yang atur mereka ya? Coba tebak. Aduh, jangan suruh aku nebak, cepat bilang, gimana kamu kenal asisten Liu? Anak itu ternyata dia tetangga kami. Jadi kalian sudah saling kenal lama ya, pantas? Makanya dia mau bantu kamu. Wei Tue dan Chimeng, mereka memang keterlaluan. Begini, itu salah mereka sendiri. Semoga dua orang itu bisa sadar dan berubah. Oh iya Chang Suan, aku mau main ke rumahmu. Mau ke rumahku. Besok bisa. Shuning, soal pembagian saham dengan keluarga Yuan, gimana prosesnya? Dulu di Huayao Group, aku cuma punya 15% saham, lebih sedikit dari keluarga Yuan, tapi setelah pembagian saham kali ini, tiba-tiba aku dapat tambahan 40% saham. Sekarang jadi pemegang saham terbesar Huayao Group. Aku pemilik utama sekarang. Xiao Liu kerjanya lumayan. Ayah, lagi mikirin apa? Gak apa-apa. Shuning, sejak kamu lulus, langsung kerja di Huayao Group, sudah berjuang bertahun-tahun bisa dibilang Huayao saksi masa mudamu. Sekarang, akhirnya kamu jadi pemegang saham terbesar. Langkah berikutnya, mau lakukan apa? Menurutku, struktur industri Huayao Group sudah agak ketinggalan. Aku mau jalur baru, pilih energi baru dulu. Energi baru bagus, butuh apa? Bilang aja ke aku. Tante Jian datang. Sudah sampai, kamu duduk dulu sama Shuning, aku ambilkan mangkuk dan sumpit. Ini semua masakan ayahmu. Ayo, silakan duduk di sini. Shuning, mau masuk bisnis energi baru. Aku ada ide itu, tapi belum tahu bisa sukses nggak. Menurutku, Huayao Group banyak bisnis tua. Aku mau dalam sebulan semua dijual supaya Huayao Group cepat beralih. Ide bagus, ayahmu tahu. Baru aja bilang ke ayah, tapi sekarang aku ada hal yang lebih penting. Aku mau ajak ayah lihat rumah. Bibi Jian, kamu sama aku. Masih ada sup iga. Bibi Jian, kamu sama ayahku. Kapan nikah resmi? Hah? Aku sih terserah. Yang penting ayahmu, sebenarnya aku kesini, utamanya mau diskusi sama ayahmu, ngobrol dulu. Bagaimana kalau keluarga kita makan bersama? Oke, tunggu aku setelah urusan Huayao Group selesai. Aku ikut Anda. Halo. Pak Wang, soal Huayao Group sudah beres. Saham nona besar sudah naik jadi 55%. Sekarang dia pemilik Huayao yang sesungguhnya. Selama ini prestasinya di Huayao bagaimana? Lumayan. Meski kadang buat keputusan tiba-tiba, tapi secara keseluruhan dia bagus. Setelah beberapa tahun pengalaman, bisa warisi Dingxi Group setelah usir keluarga Yuan. Dari Huayao, tetap pantau situasi internal Huayao. Selain itu, siapkan 2 botol anggur terbaik, 1 kotak teh bagus, dan 1 mobil sport. Besok saya pakai. Baik, Pak Wang. Oke. Sup iga sudah datang. Biar saya ambilkan, ayo. Makan yang banyak. Pak,
Mangkuk pertama ini bukan buat saya, sudah pergi sana. Kamu ada di mana-mana, gimana rasanya? Ya. Enak. Pak, aku mau bahas sesuatu sama Papa. Silakan. Jadi begini, sekarang aku punya uang, lumayan banyak kan, aku kepikiran, mau beliin Papa rumah baru. Rumah Papa ini udah lama ditempati, sering bocor, kedap suara juga jelek. Takut Papa nggak bisa istirahat. Menurutku, aku udah cukup baik kok, uangmu pakai aja buat diri sendiri. Papa masih punya tempat tinggal. Papa udah besarin aku. Itu nggak gampang anak cewek kasih uang ke Papa, kenapa nggak boleh, bener kan? Pak, ikutin aja saran aku, besok kita langsung lihat rumah, ajak Tante Jian juga. Ya. Menurutku Shuning benar. Besok kita nonton bareng. Pak, kali ini ikut saya ya, rumah ini saya sudah suruh orang bersihkan, kalau mau balik, kapan saja boleh. Oke, jadi ikut rencana kalian. Pak, karena Tante Jian sebenarnya mau urus acara ketemu dua keluarga malam ini, tapi mendadak nggak bisa datang. Biar saya temani Bapak jalan-jalan. Oke, terserah kamu. Pak, saya angkat telepon dulu, Bapak masuk dulu saja. Baik. Pak Wang, Jinglan Bay, proyek baru Dingxi Group, baru dikembangkan. ya Pak Wang Jinglan Bay milik Dingxi, proyek properti utama, saat ini di Yuncheng, kompleks villa paling elit. Siapa yang pasang? Papan di gerbang, bertuliskan pengemis dilarang masuk. Saya cek sekarang. Tak perlu cek, cabut saja, buat pos hangat di gerbang 24 jam, sediakan air panas dan makanan, ganti papan baru, tulis di atasnya. Siapapun yang kesulitan boleh ambil gratis. Baik, Kamu ngapain kamu? Halo, saya mau lihat rumah. Saya nggak salah dengarkan, kamu mau beli rumah. Nggak salah dengarkan. Apa maksud lo? Pemulung, mata lo buta atau gimana? Lihat nggak tulisan di atas, pengemis dilarang masuk, miskin banget, makan aja nggak mampu. Pemulung, apa bedanya sama pengemis? Pemulung, nggak bisa beli rumah. Bener tuh, orang kayak lo, gue udah sering lihat, ngaku mau lihat rumah, masuk ke kantor penjualan, cuma numpang makan minum, padahal di dompet, 1.000 aja nggak punya. Gue udah bilang, gue mau lihat rumah, bukan numpang makan minum. Tahu nggak ini tempat apa? Jinglan Bay, tahu kelasnya nggak? Kelas apa? Coba jelasin ke gue. Jinglan Bay kita, itu di Yuncheng, kompleks villa paling elit, satu properti, nilainya puluhan miliar, yang paling murah minimal 10 miliar ke atas, lo mampu beli nggak? Kenapa kamu yakin aku nggak mampu beli? Dasar pemulung bau, seumur hidup ngumpulin sampah, tetap nggak cukup buat beli 1 meter toilet di sini. Kalau kamu mampu beli, semua orang sembarangan bisa masuk kawasan villa kami. Aku malah nggak tahu Jinglan Bay sejak kapan, bahkan konsultan properti juga suka meremehkan orang. Banyak hal yang kamu nggak tahu. Tahu nggak punya siapa Jinglan Bay ini? Kalau gitu bilang. Baiklah, aku bakal jelasin ke kamu. Jinglan Bay milik kita adalah aset penting Dingxi Group. Dingxi Group punya orang terkaya di Yuncheng. Pemulung itu mungkin bahkan tak tahu siapa orang terkaya itu. Orang terkaya juga manusia, bisnis tetap bisnis. Semua tamu diterima. Menurutku meski orang terkaya datang, dia juga tak akan usir pemulung. Cih. Kamu bicara seolah kenal orang terkaya misterius itu, cepat pergi, ini bukan tempat buatmu. Kalau aku nggak pergi. Kalau kamu nggak pergi, aku panggil tim keamanan, nanti kalau kamu kehilangan tangan atau kaki, atau lainnya, jangan salahkan aku. Aku mau lihat, hari ini aku cuma mau lihat rumah, siapa berani patahkan tangan atau kakiku. Aku sudah kasih kamu muka. Kamu kasih muka ke siapa? Pak Wang dari Huayao Group, Pak Wang ya. Baru saja aku terima telepon, katanya Anda mau beli rumah. Gak usah pedulin dia, pemulung itu, ayo gue ajak lihat rumah. Gak perlu. Bukan Wang, maksud lo apa? Gue tanya, barusan lo bilang kasih muka ke siapa? Gue bukan ngomong ke lo, maksud gue ini pemulung. Lo tahu nggak pemulung ini siapa dia? Siapapun dia, tetap pemulung. Orang kayak gitu gue sering lihat, cuma mau nyusup ke kantor penjualan kami, makan minum gratis. Maksud lo bokap gue kesini cuma buat makan minum gratis gitu? Aku benar-benar gak tahu, ini ayahmu. Ayah, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi menurut gue rumah di Jinglan Bay biasa aja kok, nggak cocok, mending cari tempat lain.
Jangan, Pak Wang, saya salah, beneran saya salah, barusan saya meremehkan Anda, saya sungguh nggak tahu kalau ini ayah Anda kesini lihat rumah, itu instruksi dari manajer, kalau mereka tahu, saya nggak melayani dengan baik, saya pasti dipecat. Orang kayak kamu dipecat memang pantas. Om, saya salah, maaf, saya sungguh salah, Dingxi Group kami selalu pegang prinsip ramah, kalau atasan tahu, mereka sudah kasih instruksi, saya gagal jalankan, saya habis. Selesai, orang kaya kamu juga tamat benar. Konsultan properti Jinglan Bei Wu Jiafeng. Karena saya pemulung, saya dilarang masuk, pecat dia. Pak, Anda lagi telepon sama siapa? Jinglan Bei ada jalur keluhan, langsung ke kantor pusat Dingxi Group. Konsultan properti Jinglan Beino, 30 Wu Jiafeng dengan berat hati kami beritahu, Anda telah dipecat oleh Dingxi Group, segera ke HRD, tanda tangani surat resign, ambil barang pribadi Anda. Tidak, manajer, saya salah, saya sungguh menyesal, maaf, tolong jangan pecat saya, halo. Pak Wang, mohon bantu saya, tolong bicara baik untuk saya. Saya dari Huayao Group, urusan Dingxi Group, saya tak bisa campur tangan, nasibmu urus sendiri. Lagi pula, orang seperti kamu, meski di Huayao Group, dipecat juga cuma soal waktu. Ayah di grup masih ada urusan. Aku harus tangani, bagaimana kalau ayah jalan-jalan dulu, nanti aku telpon. Lanjutkan saja. Oh iya, jamuan malam Tante Jian, aku pasti hadir, ayah cek masih perlu aku siapkan sesuatu. Tak perlu, tak usah pikirkan aku. Baik, aku pergi. Pak Wang, maaf saya terlambat. Soal konsultan properti sudah selesai belum? Sudah dipecat? Sore tadi di depan pintu, sudah pasang pos hangat. Mulai hari ini, latih karyawan lebih intensif. Semua orang hormati seragam dulu baru orang. Saya ingin orang miskin dihormati. Ya, Pak Wang, 2 set minuman bagus dan 2 set perhiasan sudah siap, sudah di mobil. Tunggu saya di depan sebentar. Nanti antar saya ke restoran. Pak Wang, hari ini Anda sangat rapi mau bertemu. Tamu penting. Ya, sangat penting. Dewa saham Wall Street, atau Raja Uang Tunai Dasia, atau keluarga kapital asing? Bukan cari pasangan tua, mau jumpa keluarganya. Bisa dapat pasangan sehebat Anda, dia pasti senang, benar. Ayo. Xiao Fei. Aku benar-benar nggak setuju. Kamu mau cariin aku ayah tiri. Xiao Fei, Om Wang itu orang baik. Waktu kamu umur 5 tahun, ayah kamu kecelakaan dan meninggal. Selama ini, aku juga nggak cari siapa-siapa. Sekarang kamu udah besar, mama juga pengen bahagia sendiri. Apa maksudmu? Kamu udah segede ini, masih mikirin bahagia sendiri, nggak malu apa? Aku ini ibumu, kok kamu bisa bilang kayak gitu ke aku? Kenapa? Aku salah ngomong. Oke, aku ngerti, pasti dia cuma ngincar uang keluarga kita. Om Wang, bukan orang kayak gitu. Kalau gitu kenapa dia cari mama bukan karena uang? Apa itu? Aku nggak izinkan. Kau bicara begitu soal Paman Wang? Xiao Fei benar. Ayah, Siapapun pria itu, kau sudah dewasa, dia mencarimu. Dia pasti ada maksud buruk. ayah, Ayah kenapa? Dia cari kau. Dia cuma mau uang soal ini. Aku tegas nggak setuju. Chang Suan sungguh. Bukan karena uang, dia punya kerja sendiri. Jadi bilang, apa pekerjaannya? Dia pemulung. Setiap bulan dia bisa dapat 2-3 ribu. Dia juga punya anak perempuan anaknya, kerja di Huayao Group. Mereka nggak butuh bantuan saya. Kakek, dengar deh, bukankah ini karena uang keluarga kita? Kalau bukan karena uang, kenapa? Jian Han, kamu dibutakan. Rayuan manisnya sampai lupa diri ya. Dia cuma pemulung datang bawa anak cewek cari kamu. Kalau bukan karena uang, Pasti, gaji 2-3 ribu sebulan, aku beli sepatu aja, lebih dari 2-3 ribu, dia pasti sudah cari tahu keluarga kita kaya. Ayah beneran bukan? udah, jangan ngomong lagi. Pergi cari dia. Mulai sekarang, kalian berdua jangan kontak lagi. Pak, Pak apa? Cepat cari. Maaf, saya nggak telat kan? ini masih kamu, Pak Wang.
Cuma pakaian santai bukan harus buat kamu, biar lebih berwibawa. Ini bukan buat ibuku, bukan buat merayu, pemulung sudah tua. Nggak malu ya? Xiao Fei, kok bicara gitu ke Om Wang? Jian Han ini. Maaf ya Pak Wang, ini anak saya Li Pengfei. Dari kecil, saya terlalu memanjakan, mohon maklum. Kamu Xiao Fei ya? Om baru ketemu kamu, nggak ada hadiah buatmu. Mobil sport edisi terbatas baru ini, edisi terbatas, akan Om kasih ke kamu sebagai hadiah pertemuan. Ini kunci Bugatti Veyron baru, kunci Bugatti baru, ibu saya pun tak rela membelikan saya. Asal kamu suka. Suka. Saya suka banget. Apa maksudmu? Pemulung, jangan bilang saya percaya kamu sanggup kasih saya mobil sport. Mobil sport ini harganya 200 miliar rupiah. Kamu mau kasih pakai apa? Dasar anak durhaka, kenapa bicara sama Paman Wang kayak gitu? Diamlah, Xiao Fei benar, dia pemulung, aku tahan, dia mau uang keluarga kita, aku juga tahan, lihat dia hari ini dia ngapain aja. Dia gak punya uang, tapi pura-pura kaya, bawa kunci, mobil sport palsu. Ini soal karakter. Keluarga Jian gak suka orang kayak gini. Ayah, Paman Jian, maksud Anda itu apa? Kakekku bilang, kamu cuma mau uang keluarga kami. Kenapa kamu ketawa? Kalian salah paham. Benar, Hengxi Group, nilai pasarnya lumayan bagi orang biasa memang menarik, tapi buat gue itu bukan uang mobil sport. Gue bahkan kasih yang palsu. Pemulung masih terus pura-pura. Seorang pemulung berpura-pura, terus saja akting, jangan kira pakaiannya kelihatan rapi, bisa bikin lupa. Kamu tetap pemulung, ibuku sudah bilang, kamu memang pemulung, gajimu sebulan, tak cukup bayar makan ini, ngasih aku mobil sport, kamu percaya sendiri. Cuma karena aku pemulung, jadi kamu pikir aku nggak bisa kasih mobil sport buat kamu. Benar, ada masalah. Xiao Fei, jangan buang waktu, Jian Han, usir dia dulu, anggap saja hari ini. Nggak pernah terjadi. ayah, kamu keterlaluan. Chang Xuan, maaf banget, aku tak nyangka ayah dan anakku reaksinya segitunya, maaf ya. Maksudnya reaksi segitunya apa, Ma? Kamu benar-benar terbuai sama dia. Anak durhaka, kamu ngomong apa sih? Kamu pukul aku? Kamu nggak pernah tega mukul aku cuma demi pemulung itu. Kamu pukul aku. Memang aku pukul kamu, terlalu telat mukulnya. Kamu pilih pemulung itu. Tapi buang anak kandungmu. Xiao Fei, biasanya aku ajar kamu gimana? Jangan bilang Om Wang itu pasangan yang aku cari. Meski dia orang luar, kamu tetap nggak boleh ngomong gitu. Bagus, aku benar-benar punya anak perempuan hebat demi orang luar. Nggak mau cucu kandungku, Xiao Fei. Kakek. Kita pergi, sekarang aku sadar tujuan orang ini dia cuma mau usir kita, mau ambil uang keluarga kita. Jian Lao, kayaknya sama aku, nggak ada urusan hari ini sejak aku masuk kalian terus nyusahin aku. Aku paham, kamu cuma mau uang keluarga kita kan? Kalau itu benar, aku setuju nikah ini. Memang benar. Sudah aku bilang, uang segini buat aku, nggak ada artinya. Cuma mobil sport, ngapain aku kasih palsu? Jian Han belum nikah aja, uang keluarga kita, udah kamu kasih dia, coba bilang, uang mobil sport itu pakai uang keluarga kita kan? Ayah, kok bisa sebodoh itu, Chang Xuan? Dia benar-benar bukan karena uang. Pemulung. Pegang aset keluarga kita. Lebih dari 1 miliar, cuma kasih aku 1 mobil sport, seolah mau mengusirku, kalkulasimu lumayan juga. Jian Han, sepertinya, hari ini aku nggak seharusnya datang. Semuanya salah aku, Wang Chang Xuan, aku nggak atur dengan baik, jangan marah ya. Nggak sampai marah kok. Awalnya dengar kamu bilang Paman Jian suka minum. Aku bahkan khusus bawa 2 botol anggur bagus, ternyata aku terlalu mikir. Pemulung cuma bawa 2 botol anggur jelek. Mau suap kakekku? Anggur jelek. Lihat baik-baik, ini anggur saat pabrik Maotai dibangun, anggur dari tahun itu. Anggur Maotai pabrik pertama? Berani banget ngomong gitu? Gedung negara yang megah. Cuma ada 1 botol, kamu langsung kasih 2 botol. Gimana mungkin? Pasti ini anggur campuran dari pasar, anggur oplosan yang dibeli, bawa anggur palsu buat nipu.
Kalau anggur ini asli, nak kamu tahu sekali jatuh ini berapa uang terbuang. 70.000. 70.000? Jangan panik, itu syaratnya anggur ini harus asli. Kamu cuma pemulung mampu kasih anggur asli. Di sela botol asli, ada nomor produksi, asli atau palsu, lihat saja langsung tahu. Lihat bungkusnya. Jelas palsu. Paman Jian, saya saranin coba cek lagi anggur ini, nanti mungkin cium baunya saja tak bisa lagi. Di sini memang ada kode produksi dan ini anggur tahun produksi sekarang. Nilainya lebih dari 70.000. Menyia-nyiakan barang. Sungguh menyia-nyiakan. Kakek, bukankah kamu bilang anggur ini palsu? Anak durhaka, barang sebagus ini kamu rusak saja. Koleksi anggur Maotaiku. Sekarang, masih pikir pemulung tak pantas untuk putrimu. Siapa tahu. Anggur Maotai sebagus ini, apakah dibeli pakai uang keluarga kita? Kalau begitu, botol ini tak perlu disimpan lagi. Pemulung berani banget lempar gue. Anggur kakek, kamu bener-bener nggak anggap gue sama sekali. Gue banting minuman gue sendiri. Anggur yang gue beli ada masalah apa? Kamu. Udah cukup. Changsuan. Anak kecil ini nggak ngerti. Yang tua juga ikut-ikutan. Pokoknya nanti cuma kita berdua jalani hidup. Hari ini cuma formalitas saja. Jian Han, kamu ngomong gini, mau putus hubungan sama gue dan Xiao Fei ya? Ayah. Changsuan, gue sendiri yang cari pasangan. Kalau kamu masih anggap gue sebagai anak, kamu harus hormati dia. Pak Wang, duduk dan makan. Minggir. Kakek. Xiao Fei, jangan panik. Ada kakek di sini, tonton saja pertunjukannya. Kamu Wang Changsuan, kan coba teh ini. Sekarang sudah saatnya. Masih suguhkan teh padanya. Kamu nggak paham? Hidup itu harus tahu. Kelas sosial nggak bisa dilompati. Keluarga kita butuh 3 generasi. Baru bisa punya kehormatan hari ini. Ada yang mau naik kelas? Biar capai lompatan hidup, itu nggak mungkin. Kamu tahu ini teh apa? Longjing Sihu rasanya agak aneh. Tapi masih oke, harga teh ini minimal 10 juta per kilo. Lumayan berwawasan. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Ini namanya teh perawan setiap pagi. Sebelum matahari terbit, gadis harus mengulum daun muda, lalu dipetik. Orang sepertimu mungkin belum pernah coba. Tuan Jian, Anda tak setuju pernikahan ini karena takut aku incar harta kalian punya niat. Ternyata kau cerdas. Kalau begitu, saya ingin Tuan Jian coba juga teh yang saya bawa. Ini dahong pao terbaik. Dahong pao. Benar, dari pohon induk. Anda paham teh, harga teh ini pasti Anda tahu. Teh enak seperti ini, dibanggakan lewat harga, itu malah menodai nilainya. Jelas banget, meski punya teh bagus, kamu tetap orang biasa. Mungkin, ini juga beli pakai uang keluargaku. Teh di meja. Anggur di lantai, mobil di bawah, kalau dijumlah nilainya lebih dari 500.000. Grup Heng Shi kalian, ada nggak dana 1 miliar yang hilang? 1 miliar, kamu nggak tahu, masa kakekmu juga nggak tahu? Barusan aku meremehkan kamu. Tapi jujur aja, mau kamu sekaya apapun, aku tetap nggak setuju nikah ini. Karena aku sudah carikan pasangan buat Jian Han, sudah ada calon suami untuk Jian Han. Apa? Ayah, apa yang kamu lakukan? Kamu ngawur banget. Kenapa aku dibilang ngawur? Kamu tahu nggak orang yang aku kenalin? Siapa dia? Itu Xiao Ni, dulu di Wanbang Group, sekarang naik jabatan ke Dingxi Group, sekarang dia wakil direktur Dingxi Group. Anaknya juga sukses jadi wakil direktur di Huayao Group. Xiao Ni Bin. Iya, Paman Ni itu, sekarang di Dingxi Group, itu aset orang terkaya, jauh lebih baik dari pemulung ini. Aku nggak peduli dia Xiao Ni atau Lao Ni. Kalau aku udah pilih Changsuan, aku mau sama dia seumur hidup. Jian Han,
Pemulung itu sebenarnya dia pakai trik apa buatmu? Niebin. Lama tak jumpa. Wang Changsuan, tak nyangkakan, meski Kang Yichi dari Wanbang Financial Group adalah anak angkatmu, itu takkan halangi aku kerja di Dingxi Group. Nibin, kamu beneran gabung Dingxi Group? Tentu saja. Tapi orang sepertimu mungkin tak tahu di mana kantor Dingxi Group. Saya memang biasa saja, sekarang saya wakil direktur Dingxi Group. Keren banget. Memang benar, Dingxi Group itu saya memang jarang ke sana. Oh, kamu jarang ke sana ya? Dingxi Group, semua orang bisa masuk ke sana. Nggak juga, mungkin saja pemulung itu pernah juga ke Dingxi Group pemulung. Karena kamu sudah datang, saya bicara jujur. Hari ini, saya terima kamu jadi menantu soal pemulung itu. Saya suruh dia pergi sekarang. Dengar nggak? Sekarang cuma saya yang pantas bersama Jian Han. Wang Changsuan, kalau kamu tahu diri, sebaiknya pergi sekarang, jangan sampai nanti diusir, itu benar-benar memalukan. Nibin, aku sudah tolak kamu, kita memang nggak cocok. Jian Han, kamu lupa waktu sekolah pernah tulis surat cinta buat aku. Nibin, kamu salah paham, itu aku kirimkan untuk orang lain. Jangan ngomong gitu, sekarang ayah sudah anggap aku menantu asal kita bersama dengan posisiku sekarang sebagai wakil direktur Dingxi Group. Pasti aku bantu kamu buat Hengxi Group jadi makin besar dan kuat. Bisa seberapa besar? Dan sekuat apa? Itu tetap lebih baik daripada kamu sama pemulung ini. Iya Ma, Pak Ni tetap lebih baik dari pemulung itu, dan Pak Ni di Dingxi bisa bantu Hengxi. Jian Han, kamu juga pikir begitu? Kalau kita bisa kerja sama dengan Dingxi Group, Hengxi Group, memang bisa naik level. Jadi gimana? Jadi aku rela lepas Hengxi Group, asalkan bisa sama kamu. Jian Han, maksudmu apa? Sesuai kata-kataku. Kamu gitu aja nggak paham. Niebin. Kalau Jian Han pilih kamu, aku langsung pergi. Tapi sekarang Jian Han pilih aku. Jadi yang harus keluar itu kamu. Pak Tua, tolong bujuk dia. Jian Han, Ini urusan aku sendiri, jangan ikut campur. hari ini, kalau kamu masih anggap aku ayahmu, segera putuskan hubungan sama dia, pergi nikah sama Ni. Ni itu, wakil direktur Dingxi Group, dia cuma pemulung. Seumur hidup nggak bakal sukses. Iya, Ma, kalau nggak mikirin diri sendiri, pikirkan juga Hengxi Group, tolong pertimbangkan. Demi Hengxi Group, mau pisahkan mereka berdua. Kalian belum kenal aku. Biar aku perkenalkan diri dulu. Nama saya Wang Shuning, Presiden Huayao Group. Ternyata Presiden Huayao Group. Halo, saya Nibin, dulu kerja di Wanbang Financial Group, sekarang di Dingxi Group. Saya dengar Huayao Group kalian dan grup kami sedang kerja sama, senang bisa bertemu hari ini. Tak masalah kalau Wang Shuning belum kenal saya, nanti kita pasti makin akrab. Ternyata itu Direktur Wang dari Huayao Group, gadis muda, masih muda. Sudah punya koneksi dengan Dingxi Group, benar-benar berbakat. Tuan Jian, tadi saya dengar, Anda ingin memisahkan mereka. Oh, itu si pemulung terus ganggu putri saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ayah saya mengganggu anakmu. Apa? Ke ayahmu. Apa pemulung itu adalah ayahmu? Ayah, maaf bikin Anda susah, yang tadi saya sudah dengar semua. Shuning tadi, Bibi Jian, dulu aku kira kamu dan ayahku bisa bahagia, makanya aku setuju kalian bersama. Tapi kamu kenapa perlakukan ayahku begitu? Biarkan keluargamu hina ayahku, sudah cukup. Bahkan wanita selingkuhan itu juga bisa hina ayahku. Shuning, bukan begitu, ada salah paham di sini. Bibi Jian, kalau mau jelaskan, tanya dulu ayahku mau dengar atau tidak, sedangkan aku
Saya mau ajukan syarat. Kamu cuma anak pemulung, lagi pula, grup Huayao kalian dan grup Hengshi kami juga setara. Urusan keluarga kami tak perlu kamu ikut campur. Urusan keluargamu aku memang nggak mau urus. Tapi soal ayahku, aku pasti urus. Bener kan? Nyebin. Xiao Wang, aku dan ayahmu dulu pasti salah paham. Kalau dari awal aku tahu kamu anak Wang Changsuan, apapun yang terjadi aku nggak akan bermusuhan sama dia. Kalau begitu, gimana kalau aku bukan presiden grup Huayao? Barusan kamu beneran mau suruh ayahku berlutut. Itu. Tante Jian sudah tolak kamu sebelumnya. Tapi kamu tetap ngejar dia, terus ganggu dia. Bukankah ini bukti kamu nggak anggap ayahku penting? Kamu dari Dingxi Group, aku nggak urus kamu. Tapi putrimu kerja di bawahku. Kamu mau apa? Nggak ngapa-ngapain, tapi yang ganggu ayahku. Nggak bakal selamat. Putrimu sudah aku pecat. Nggak, kamu nggak boleh gitu. Halo. Pecat satu orang buat aku. Bro Wang, tolong ngomong baik-baik. Anakku nggak boleh kehilangan kerja. Shuning, Ayah, dia sudah menindasmu seperti ini. Kamu nggak masih mau bela dia kan? aku bukan bela dia, cuma merasa kesalahan ayah. Nggak seharusnya anak perempuan yang tanggung. Iya. Pak Wang, dulu semua salahku, tenang aja, mulai sekarang aku nggak akan ganggu Jian lagi. Aku janji, aku sumpah. Janji. Janji ke aku nggak berarti. Wang Changsuan, kalian ayah dan anak jangan keterlaluan, dengar ya. Aku minta maaf karena aku hargai kalian. Kalau nggak hargai, kalian bukan siapa-siapa. Oke. Kalian harus tahu di belakangku ada Dingxi Group. Kalau kalian makin keterlaluan, percaya nggak, aku bisa buat Huayao kalian di seluruh Yuncheng langsung lenyap. Oh ya, Tentu saja, Huayao Group kalian di depan Dingxi Group kami nggak ada apa-apanya. Nibin, sekarang aku kasih tahu kamu resmi dari Dingxi Group, dipecat. Apa aku dipecat dari Dingxi Group? Haha, lucu. Perlu aku ulang lagi. Wang Changsuan, kayaknya kamu nggak tahu Dingxi Group seberapa besar di dalam negeri. Wah, pemulung mulai panggil orang. Lihat kan ketua dewan direksi kita, telepon aku langsung, hahaha. Lihat nih, kamu tahu kekuatan Omni, ketua Dingxi Group, telepon sendiri pemulung, sekarang tahu kekuatan Omni kan? Pintar juga, cepat pergi, nanti kamu bahkan nggak bisa nangis. Ayah, gimana kalau sudahi saja? Dingxi Group, aku nggak sanggup lawan. Kalau ayah benar-benar mau cari pasangan, atau biar aku carikan yang lebih baik, gimana? Nibin, kenapa nggak angkat telepon? Angkat, pasti aku angkat, nggak perlu pemulung kayak kamu nasehatin aku. Halo ketua dewan direksi. Halo, Pak Ni. Kamu adalah ketua dewan direksi Dingxi Group kami, ketua dewan direksi. Mana mungkin, bagaimana bisa pemulung ini adalah ketua dewan direksi Dingxi Group? Ayah, apa yang terjadi? Kenapa Anda punya nomornya? Nyebin. Bertahun-tahun lalu, saat reuni teman sekolah, saya tinggalkan nomor untuk semua, kecuali Jian Han, tak ada yang ingat nomor saya. Tapi sekarang kamu juga bagus, kamu juga tahu menyimpan nomor saya. Changsuan, kamu benar-benar ketua dewan direksi Dingxi Group. Kalau tidak percaya, coba telepon lagi untuk pastikan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ternyata yang saya hina adalah ketua dewan direksi Dingxi Group kami, ketua dewan direksi. Changsuan, saya salah, aku janji ke depan takkan lagi ganggu Jian Han. Jian Han, kenapa nggak bilang dari awal Xiao Wang? Nggak, Changsuan itu. Ketua Dewan Direksi Dingxi Group, kalau dua keluarga kita bersatu, itu benar-benar rezeki besar buat kita. Aku juga baru tahu. Benar-benar keterlaluan, nyaris salah paham. Calon menantu. Paman Wang, semua karena aku kurang teliti. Semuanya gara-gara Nibin dia. Dia yang bilang ke saya, kalau Anda itu pemulung, dia juga bilang suruh saya pisahkan Anda dan ibu saya. Katanya kalau saya mau, dia bakal beliin 2 mobil sport. 2 mobil sport. Saya nggak sanggup kasih itu. Om Wang jangan sungkan,
Pak, sekarang saya panggil Anda. Pak, tadi saya nggak sengaja. Uya, Changsuan maafin anak ini ya, kalau tidak, Jianhan, kalian langsung nikah aja sekarang. Nikah. Iya, kalian langsung nikah sekarang, lalu saya, kakek saya, dan adik saya, kami tunggu kalian makan ini, anggap aja makan keluarga. Soal nikah. Jangan buru-buru. Nibin, kenapa kamu masih di sini? Changsuan, oh tidak ketua dewan direksi, saya salah. Asal Anda tidak usir saya dari Dingxi Group, saya rela lakukan apa saja. Itu janji Anda. Mulai hari ini, pindahkan Pak Ni ke tim keamanan. Anda suruh saya jadi satpam. Kenapa tidak mau? Mau saya mau, asal jangan suruh saya pergi dari Dingxi Group. Saya rela lakukan apa saja. Terima kasih ketua. Saya lapor sekarang, saya langsung lapor. Pak Jian, menurut saya Anda benar. Saya dan keluarga Jian memang kurang cocok. Tenang saja, mulai sekarang saya takkan ganggu putri Anda. Enggak. Ma, tolong bujuk Paman Wang, harus bikin dia jadi keluarga kita. Iya, Changsuan. Kenapa ngomong gitu? Jian Han, kamu orang baik, tapi menurutku kita memang mungkin gak cocok. Ke depan lebih baik kita berteman aja. Tapi tenang, Hengxi Group, kalian pasti akan aku bantu dan dukung. Urusan lain mending lupakan. Changsuan. Aku sungguh ingin bersamamu. Aku tahu. Tapi di usia kita, soal cinta sudah nggak terlalu penting. Makasih. Pa, beneran sudah yakin? Ayo kita pergi. Changsuan. Ma, cepat kejar. Pak benar mau pisah sama Tante Jian? Pisah maksudnya apa? Kami berdua tidak pernah benar-benar bersama. Dulu terima kebaikan dia, memang ingin carikan ibu buatmu. Tapi setelah itu, lihat putriku mandiri sekali, jadi tahu tidak perlu lagi. Tapi aku juga ingin, Pak, kau bahagia. Punya anak sehebat ini, aku sudah bahagia. Pak, di mataku kau paling hebat. Oh ya, Pak, aku mau tanya lagi satu pertanyaan. Tanya saja, kalau aku tahu pasti ku beritahu. Pak, benar kau itu Presiden Dingxi Group? Orang terkaya misterius itu. Menurut lo gimana? Changsuan. Changsuan. Hubungan kita bisa lo pikir lagi nggak? Jian Han, yang perlu gue bilang, udah gue bilang semua. Kita tetap temenan aja, yang lain emang kurang cocok. Changsuan. Kita saling doain aja. Halo. Oke, gue paham, gue segera balik. Shuning, cepat urus urusan Huayao Group, beresi dulu. Ikut gue ke Dingxi Group, udah saatnya lo lihat sendiri apa itu perang bisnis sesungguhnya. Ayo.